Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Sudahkah kalian komentar hari ini? Kali ini Mimin mau ucapin terima kasih untuk Rudy Chandran dan Merah Putih yang sudah support Mimin di Saweria. Sebelum kita masuk ke ceritanya jangan lupa siapkan segelas kopi dan jangan lupa dukung traktir Mimin. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 831, Leili. Dipersembahkan oleh Rudy Chandra. Saudaraku, kamu tahu tentang persaingan hebat, kan? Ya, Chuli dan Prince Ghost menduduki peringkat pertama. Chuli berasal dari kerajaan Lunbi dan Pangeran Hantu adalah juara tahun lalu juga. Jadi apa? Jawab Lei Dongtian. Matanya dipenuhi dengan kekaguman. Dia mengagumi para jenius. Sang juara mungkin sangat kuat. Tapi, apa hubungannya dengan Lin Feng? Lei Ben memandang Lei Dongtian dan tersenyum di dalam. Dia tahu siapa pemenangnya, tapi seberapa kuat dia, benarkah? Tentu saja, Lei Ben tidak bisa memberitahu Lei Dongtian bahwa, dia hanya berkata, saudaraku, meskipun Lin Feng tidak menempati peringkat pertama, dia bertarung melawan Chuli dan itu hampir seri. Tapi Chuli mengakui kemenangan Lin Feng. Jadi, pikirkan itu, dapatkah kamu bayangkan seberapa kuat Lin Feng? Apakah kamu memperhatikan bahwa Lin Feng mengendalikan dirinya sendiri dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya? Dia tidak ingin mengalahkanmu terlalu cepat. Dia tidak ingin kamu merasa kecewa. Kamu pikir guru kami akan meminta seorang pria acak untuk mengajarkan pelajaran kepada para jenius muda Sekte Lei? Bagaimana itu bisa terjadi? Kamu menghabiskan lebih banyak waktu dengan guru kami daripada aku. Orang-orang yang dianggapnya penting juga kuat. Kamu tahu itu, kata Lei Ben. Dia merasa sangat baik berbicara apa yang dia pikirkan. Dia tidak suka diperlakukan dengan arogan oleh Lei Dongtian. Sekarang Lin Feng telah memberinya pelajaran yang baik dan itu mengubah segalanya. Baiklah, saudaraku, aku akan membawa Lin Feng ke sesama murid ketiga kami. Kamu harus kembali ke istana di beberapa titik, kata Lei Ben. Dia tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Lei Dongtian sekarang. Lei Ben melangkah ke samping. Lin Feng melirik Lei Ben, lalu berjalan pergi, meninggalkan gunung. Lei Dongtian menyaksikan Lin Feng menghilang dari pandangan. Dia masih kaget dengan apa yang dikatakan Lei Ben kepadanya. Hasil imbang melawan juara. Dia menyerah selama kompetisi. Lei Dongtian tidak mengerti mengapa Lin Feng melakukan itu. Yang dia tahu adalah bahwa Lin Feng sangat kuat. Lei Ben mengikuti Lin Feng erat, mereka melintas dan terus terbang. Sesama murid ketiga Lei Ben dipanggil Lei Kun. Dia jauh lebih muda dari Lei Ben, tetapi dia sangat berbakat, dia sudah tingkat 3 dewa tertinggi tingkat tinggi. Dia telah terjebak pada tingkat itu untuk sementara waktu, dan tidak bisa memikirkan cara untuk menembus ke lapisan kultivasi berikutnya. Lei Ben ingin bertanya kepada Lin Feng bagaimana ia berkembang begitu cepat, sementara beberapa orang terjebak pada tingkat kultivasi yang sama selama bertahun-tahun. Beberapa orang terjebak pada level yang sama selama ratusan, kadang-kadang bahkan ribuan, tahun. Lin Feng tidak tahu apa yang dipikirkan Lei Ben, tetapi bahkan jika Lei Ben menanyakan pertanyaan itu, Lin Feng tidak akan bisa menjawab karena ia memiliki tipe tubuh yang sangat khusus dan cara kultivasinya sangat tidak konvensional. Itu sebabnya dia berkembang begitu cepat. Dengan tipe tubuh dan bakatnya yang luar biasa, bahkan jika Lin Feng tidak ingin maju, itu tidak mungkin. Mereka terus terbang selama 1 jam dan akhirnya mencapai tujuan mereka. Mereka tiba di sebuah lembah yang dipenuhi dengan hutan hijau zamrud. Di dalam sangat gelap karena pohon-pohonnya sangat lebat. Ada ki yang kuat dan meledak di lembah. Tempat itu sangat istimewa untuk Langxie City, dan juga tidak jauh. Langxie City dikelilingi oleh alam yang berkembang. Lei Ben menghubungi Lei Kun, lalu Lin Feng pergi untuk melawannya. Pada awalnya, Lei Kun sama dengan Lei Dongtian, sombong dan marah karena gurunya telah mengirim seseorang untuk mengajarinya pelajaran yang baik. Lei Kun bertarung seperti biasanya, tetapi setelah satu serangan, dia menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Lin Feng sangat kuat dan jika Lin Feng tidak menggunakan hanya 40% dari kekuatannya, Lei Kun akan dihancurkan. Lei Kun memperhatikan ada sesuatu yang tidak biasa pada Lin Feng, jadi dia mulai menggunakan kekuatan penuhnya. Lin Feng tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk sementara waktu. Mereka bertukar sekitar 20 serangan ofensif dan defensif gabungan. Lei Kun dengan cepat mengerti bahwa Lin Feng tidak menggunakan kekuatan penuhnya, karena serangannya menjadi lebih dan lebih kuat saat mereka bertarung. Setelah serangan ke-25, Lin Feng memutuskan untuk menyelesaikan pertarungan. Lei Kun tersesat. Lin Feng menendangnya. Dia menabrak lembah, memulai gempa bumi. Ayo pergi. Selanjutnya, kata Lin Feng tanpa ekspresi, menamparkan tangannya untuk menghilangkan debu. Lei Ben merasa canggung. Lin Feng telah menghancurkan 2 orang yang Lei Sekte dianggap jenius luar biasa. Jika Lin Feng menggunakan kekuatan penuhnya melawan mereka, mereka bahkan tidak akan mampu menahan satu serangan. Lin Feng dan Lei Ben pergi dan terus terbang. Lei Kun menyaksikan Lin Feng menghilang di kejauhan. Setelah sekian lama, dia menghela nafas.
Dia telah ditindas oleh Lin Feng dengan buruk, dan tidak ada yang bisa dikatakan. Lin Feng benar-benar dewa yang luar biasa, pikir Lei Kun, menggelengkan kepalanya dan tersenyum masam. Lin Feng dan Lei Ben terbang selama setengah jam dan tiba di tempat jenius muda lainnya tinggal. Itu bukan di lembah atau di pegunungan, itu di Langxia Timur, di sebuah rumah yang indah. Ada 4 bangunan dengan paviliun di tengah. Itu tampak mengesankan dan luar biasa. Rekan kedua Lei Ben tinggal di sana. Dia adalah jenius muda terkuat kedua dari Lei Sekte. Nama teman muridku yang kedua adalah Lei Li. Ia juga memiliki kekuatan level 3 dewa tertinggi tingkat tinggi. Dia telah menghabiskan 30.000 tahun di pihak guru kita. Dia santai dan baik, tidak seperti murid keempat aku yang lain. Dia tahu bagaimana berurusan dengan orang-orang. Dia tidak keras kepala dan nakal. Murid kedua aku sangat mandiri, itu adalah rumahnya sendiri dan dia juga mengandalkan sumber dayanya sendiri. Orang tidak pernah tahu dia dari Lei Sekte kecuali dia memberitahu mereka. Dia suka hidup terisolasi untuk fokus pada kultivasi, kata Lei Ben tersenyum hangat. Lei Li adalah idola Lei Ben, dan itulah yang terjadi sejak dia masih kecil. Dia juga telah belajar banyak hal dari Lei Li dalam kehidupan. Aku tidak peduli. Tugas aku adalah memberi mereka pelajaran yang baik, itu saja, kata Lin Feng tegas. Saudaraku, mari kita masuk dan kamu akan lihat, kata Lei Ben dengan lancar. Dia membuka gerbang rumah besar dan masuk. Lin Feng melirik itu adalah salah satu distrik terbaik di Langxia City, yang membuktikan Lei Li punya uang. Saudaraku, kekuatan terbesar murid sesamaku yang kedua bukanlah kekuatannya saat bertempur, tetapi pengumpulan kecerdasannya. Dia selalu up to date ketika datang ke berita, jarang dibutuhkan lebih dari setengah hari untuk mendapatkan berita dari setiap negara dan kekaisaran. Ia memiliki jaringan luas di negara keabadian. Oleh karena itu, guru aku mengatakan bahwa sekte itu akan segera mulai menggunakan jaringan luas murid kedua aku dan itu akan menjadi keuntungan besar bagi kami. Seru Lei Ben. Dia mengagumi Lei Li. Meskipun Lin Feng tetap diam, dia mendengarkan dengan cermat. Karena Lei Li memiliki jaringan yang luas, itu juga berarti dia kuat. Aku merasa terhormat dengan kehadiran kamu, tamu terkasih. Lei Ben, kenapa kamu tidak meneleponku lebih awal? Kata sebuah suara tiba-tiba. Lin Feng mendengar seseorang tertawa dengan ramah. Mereka baru saja tiba dan keberadaan mereka sudah terdeteksi. Sangat cepat, seorang pria berpakaian biru keluar. Dia setengah baya dalam penampilan, rambutnya tergantung di pundaknya. Dia tampak ramah dan antusias. Lin Feng segera memiliki kesan yang baik tentangnya. Lei Ben, apakah ini saudara Lin Feng? Tanya Lin Feng tersenyum. Lei Ben mengangguk dan berkata, memang, Brother Lin Feng. Ini adalah murid kedua aku, Lei Li, kata Lei Ben, memperkenalkan mereka berdua. Suasananya jauh lebih santai daripada ketika mereka pergi untuk melihat teman-teman muridnya yang lain. Tidak ada yang mengolok-olok siapapun. Silakan masuk, kata Lei Li, tersenyum hangat. Lin Feng melirik Lei Li dan mengikutinya. Lei Ben juga mengikuti mereka. Kamu tetap di belakang, kata Lei Li kepada Lei Ben sambil terus berjalan. Bab 832, mendapatkan berita. Dipersembahkan oleh Rudi Chandra. Lei Ben dan Lei Li tampaknya memiliki hubungan yang baik, setidaknya mereka berbicara, tidak seperti Lei Dongtian. Ketika mereka memasuki aula utama, Lin Feng merasakan ki yang luar biasa, itu membuat orang merasa riang dan bahagia. Ada banyak hiasan di dalamnya, juga terbuat dari emas, sutra, dan linen. Lei Li jelas sangat kaya. Lei Li tidak sombong meskipun dia punya uang. Lin Feng juga memperhatikan bahwa dia adalah satu-satunya anggota Lei Sekte yang dia temui sejauh ini yang tidak memiliki guntur ki. Silakan duduk, kata Lei Li, tersenyum hormat sambil melambai ke kursi. Lin Feng duduk. Lei Li duduk tepat setelah itu, tetapi dia tidak memperhatikan Lei Ben. Lei Ben agak marah. Dia telah membawa Lin Feng ke Lei Li, jadi yang terakhir harus menunjukkan rasa terima kasih, tetapi dia tidak melakukannya. Dia hanya peduli tentang Lin Feng. Namun, apa yang bisa Lei Ben lakukan tentang itu? Tidak ada. Dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada sesama murid kedua. Aku pernah mendengar bahwa kamu telah menjadi terkenal, Brother Lin Feng. Senang bertemu kamu, kata Lei Li sambil tersenyum kagum. Dia terdengar tulus, tapi Lin Feng tidak mengira dia benar. Kamu melebih-lebihkan. Aku baru saja datang karena Tuan Lei Jingang memberi aku misi, kata Lin Feng dengan lancar. Dia sama sekali tidak merasa tersanjung. Aku tahu, guru aku ingin kamu mengajari kami, para murid Lei Sekte, pelajaran yang baik. Dia tidak ingin kita menjadi keras kepala dan nakal, seperti Lei Dongtian. Aku pikir mulai sekarang, Lei Dongtian tidak akan menjadi sombong lagi. Dia mungkin mengerti bahwa ada banyak orang jenius lain di dunia ini. Lei Li tersenyum dan mengangguk. Dia tahu mengapa Lin Feng ada di sana. Dia yang terbaik dalam mengumpulkan berita berkat jaringannya yang luas. Dia memiliki jaringan yang luas karena dia kaya.
Lin Feng sudah tahu itu, jadi dia tidak terkejut bahwa Lei Li tahu semua hal itu. Maka kamu tidak membutuhkan aku, Brother Lei Li. Kamu tidak pernah diisolasi dari dunia, jadi kamu tahu apa posisi kamu di masyarakat, kata Lin Feng dengan tenang. Lei Li tidak pernah hidup sendirian, sebaliknya, dia telah membangun jaringan besar, jadi dia tahu seperti apa dunia ini. Lin Feng tidak perlu mengajarinya apapun. Lei Li tersenyum, saudara Lin Feng, kamu pasti bercanda. Aku tidak keras kepala dan sulit diatur, dan aku tahu kadang-kadang aku harus berhati-hati, jadi tentu saja kamu tidak perlu menyerang aku secara pribadi. Jika kami bertarung, aku tidak dapat bergerak selama 10 hari hingga 2 minggu. Haha, Lei Li tersenyum lebar. Lin Feng mengerti Lei Li takut padanya. Tapi dia mengangguk, berdiri dan tersenyum, baiklah, karena seperti itu, aku akan pergi. Saudara Lin Feng, mengapa kamu terburu-buru? Apakah kamu tidak ingin bertanya padaku? Mungkin aku bisa membantumu dengan sesuatu, kata Lei Li. Dia terkejut Lin Feng tidak mencoba belajar sesuatu darinya. Dia benar-benar jenius, tidak seperti kebanyakan orang, jadi Lei Li ingin lebih mengenalnya. Memiliki orang-orang seperti itu dalam jaringannya akan sangat bermanfaat. Memiliki seseorang seperti Lin Feng di jaringan seseorang itu sangat rumit. Lei Li harus siap memberitahunya beberapa hal yang sangat penting. Sesuatu yang ingin aku tanyakan. Lin Feng mengerutkan kening, dan tetap diam. Lin Feng merenung sebentar sebelum memikirkan Yan Ransue, yang telah dipenjara di Kekaisaran Falan. Lin Feng bertanya-tanya apakah dia harus bertanya tentangnya atau tidak. Jika dia bertanya, maka Lei Li akan tahu salah satu rahasianya, dan mungkin menggunakannya untuk melawannya. Jika dia tidak bertanya dan pergi ke kerajaan Falan setelah Langxie City, lalu apa yang akan terjadi? Dia memutuskan untuk bertanya. Terselesaikan, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Lei Li. Brother Lei Li, memang ada sesuatu yang ingin aku ketahui, Lin Feng tersenyum. Lei Li tampak senang. Seperti yang diharapkan, ada juga hal-hal yang ingin diketahui Lin Feng. Lei Li awalnya takut Lin Feng tidak akan bertanya apa-apa, dan hanya akan pergi. Silakan bertanya padaku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menemukan jawaban. Jika aku belum memilikinya, maka aku butuh sekitar setengah hari untuk menemukan jawaban, kata Lei Li. Baiklah, aku ingin tahu bagaimana hidup selir Kekaisaran Falan Kekaisaran. Aku ingin tahu segalanya tentang dia, kata Lin Feng. Lei Li terkejut, selir Kekaisaran Pangeran Falan Empire. Mengapa Lin Feng peduli tentang selir Kekaisaran? Lei Li tiba-tiba memiliki banyak pertanyaan, tetapi dia tidak bertanya apa-apa pada Lin Feng. Dia tidak ingin membuat dia marah, jadi dia buru-buru mengangguk dan tersenyum. Tidak masalah, Brother Lin Feng. Aku akan mencari informasi tentangnya. Petik 2. Baiklah, terima kasih banyak, Brother Lei Li, jawab Lin Feng, sambil membungkukkan tangan dan tersenyum dengan acuh tak acuh. Lei Li mengembalikan haluan dan pergi, meninggalkan Lin Feng dan Lei Ben sendirian di kamar. Saudaraku, apakah kamu tahu selir kekaisaran dari Pangeran Falan Empire? Lei Ben tersenyum. Dia sangat penasaran. Lin Feng menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak ingin memberitahu siapapun terlalu banyak tentang Yi Ren Lei. Tapi Lei Ben terlalu penasaran, jadi dia bersikeras, saudaraku, apakah kamu memiliki hubungan dengan selir kekaisaran di masa lalu dan kemudian kamu putus? Atau apakah Pangeran Kekaisaran Falan salah satu musuhmu? Kamu ingin membalas dendam sekarang? Atau kamu? Apakah kamu muak hidup? Apakah kamu ingin aku membunuhmu? Teriak Lin Feng dengan marah, saat Lei Ben terus bertanya. Lei Ben segera berhenti bicara. Dia tahu bahwa Lin Feng marah, dan ketika Lin Feng marah, dia sering membunuh orang. Tidak ada yang Lin Feng tidak berani lakukan. Dia bahkan membunuh Xie Dian, menculik Xie Mu, dan tidak ada yang tahu di mana dia berada. Klan Iblis Kuno sekarang dalam posisi yang sulit karena dia. Suasana menjadi berat, dan beberapa jam berlalu seperti itu. Di luar sudah gelap, obor menyala di kota, pemandangan yang indah. Langxie City tampak sangat cantik di malam hari. Sayangnya, itu ditempati oleh Lei Sekte. Lin Feng punya ide. Suatu hari, jika dia menjadi cukup kuat, jika Jiang Xuan menginginkannya, Lin Feng akan membantunya menghancurkan Lei Sekte. Setelah setengah jam, Lin Feng mendengar beberapa langkah. Lei Li kembali tersenyum. Saudara Lin Feng, aku punya berita. Bab 833, Keputusan Sebelum Berangkat. Dipersembahkan oleh Rudi Chandra. Asisten aku menemukan beberapa informasi. Aku punya kabar baik dan kabar buruk. Yang mana yang ingin kamu dengar dulu? Lei Li bertanya dengan riang. Butuh 7 jam baginya untuk menemukan jawaban atas pertanyaan Lin Feng. Lin Feng mengerutkan kening, tapi kemudian berkata dengan tenang, kabar baik dulu. Baik, kabar baiknya adalah bahwa Yan Ransue aman dan sehat. Berkat sumber daya sang pangeran, dia telah menembus lapisan dewa tertinggi tingkat menengah, Lei Li mengangguk.
Bagaimana dengan berita buruk itu? Tanya Lin Feng dengan sabar. Dia tidak ingin menunjukkan bahwa dia mengenal Yan Ransue. Tapi dia khawatir. Kabar buruknya adalah karena dia menolak untuk berbicara dengannya. Dia kehilangan kesabaran dan mengurungnya di kastil yang dingin. Tidak ada yang diizinkan untuk melihatnya. Dia masih memiliki akses ke sumber daya budidaya, kata Lei Li. Dia menyaksikan Lin Feng untuk melihat apakah ekspresinya berubah atau tidak, tetapi dia tidak melihat apa-apa, jadi dia memutuskan untuk mengeluarkannya. Aku pikir dia melamarnya, tetapi dia menolak, jadi dia menempatkannya di istana yang dingin. Saudara Lin Feng, kamu. Lei Li ingin bertanya kepada Lin Feng tentang hal itu, tetapi Lin Feng memotongnya. Terima kasih atas bantuan kamu, Brother Lei Li, kamu benar-benar memiliki jaringan informasi yang luas. Mengesankan, kata Lin Feng dengan tenang. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Baiklah, aku sudah cukup mengganggumu. Aku juga selesai dengan misi aku. Aku harus pergi sekarang, Lin Feng mengangguk, dan bersiap untuk pergi. Baiklah, tapi saudara Lin Feng, jika kamu membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk bertanya kepada aku, kata Lei Li. Dia sedih dengan kepergian Lin Feng, tapi dia juga tidak bisa memintanya untuk tinggal. Lei Ben, ayo pergi, kata Lin Feng, dan berjalan pergi. Lei Ben mengucapkan selamat tinggal pada Lei Ben dan mengikuti Lin Feng. Lei Ben memperhatikan mereka menghilang dari pandangan dan menghela nafas. Tapi dengan sangat cepat, dia nyengir lagi. Pangeran besar Kekaisaran Falan akan menerobos ke lapisan budidaya legendaris. Dan berbagai keistimewaannya baru-baru ini meningkat. Lin Feng, jika kamu dan wanita itu terhubung dengan cara apapun, aku takut. Petik 2. Lei Li menggelengkan kepalanya. Dia belum memberitahu Lin Feng tentang itu. Itu adalah berita yang sangat buruk. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, di istana kota Langxie. Tuan, aku tidak bisa melihat murid agung kamu, tetapi aku melihat Lei Li, Lei Kun, dan Lei Dongtian, yang terakhir yang sangat keras kepala dan sulit diatur. Terlepas dari Lei Li, aku bertarung melawan dua lainnya. Mereka sangat berbakat, tetapi mereka perlu melakukan perjalanan dan mengumpulkan pengalaman, Lin Feng memberitahu Lei Jingang. Dia selesai dengan misinya. Lei Dongtian tersenyum dan mengangguk puas. Lei Ben sudah menceritakan segalanya padanya. Lei Dongtian terkesan dengan pertarungannya dan Lin Feng. Kasihan, Lei Dongtian sangat berbakat, namun dia tidak bisa bersaing dengan Lin Feng. Murid-muridnya yang lain juga tidak bisa mengalahkan Lin Feng. Lei Li tidak bertarung melawan Lin Feng, yang merupakan pilihan bijak. Jika dia melakukannya, dia juga tidak akan mengalahkan Lin Feng. Sekarang, dia harus menetapkan harapan dan harapan yang tinggi pada muridnya yang agung. Dia sedang bermeditasi dalam pengasingan, tetapi dia akan segera keluar dan pada saat itu, dia mungkin memiliki kekuatan Tuhan tingkat tinggi tingkat 4. Lin Feng, terima kasih atas kerja kerasmu, kata Lei Jingang, tersenyum ramah. Tidak apa-apa, aku melakukannya sehingga kamu akan melepaskan orang-orang aku, jadi semuanya adil, Lin Feng mengangkat bahu. Lin Feng, apakah kamu akan pergi sekarang? Tanya Lei Jingang. Dia tidak merasa ingin berpisah dengan Lin Feng. Dia menyukai pemuda ini. Dia berbakat dan jika dia tinggal di Lei Sekte, dia akan dapat melakukan banyak hal. Meskipun dia bukan murid Lei Sekte, dia bisa membantu. Lin Feng perlu bepergian, berpikir, dan dia tidak tertarik untuk tinggal di wilayah sekecil itu. Ya, aku ingin pergi dan mengunjungi Kekaisaran Falan, jawab Lin Feng jujur. Dia ingin pergi ke kerajaan Falan untuk waktu yang lama sekarang. Lei Jingang mengangguk pengertian. Kekaisaran Falan adalah tempat yang baik, dan ada banyak orang jenius di sana. Banyak jenius muda dari berbagai sekte dan klan berimigrasi ke sana. Jika Lin Feng menetap di kerajaan Falan sebentar, mungkin dia akan menjadi lebih kuat. Baiklah, aku tidak akan mencegahmu pergi. Jika kamu ingin kembali suatu saat, kamu dipersilakan, kata Lei Jingang ramah. Dia jujur, dia menyukai Lin Feng. Baiklah, aku akan datang dan mengunjungi ketika aku punya waktu, kata Lin Feng. Dia tahu Lei Jingang bersikap tulus. Oh, Lin Feng, aku perlu memberitahumu sesuatu. Aku berbicara dengan Dewa Tertinggi Zidian, dan dia berkata dia tidak ingin kembali ke Gunung Zidian. Dia mengatakan Lei Sekte dapat menyimpannya. Lei Jingang tiba-tiba teringat. Dia lupa memberitahu Lin Feng itu. Lin Feng telah bertanya kepadanya apakah mereka bisa mengembalikan Gunung Zidian kepada Dewa Tertinggi Zidian. Pada akhirnya, Dewa Tertinggi Zidian telah menolak. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia bingung dia telah berbicara dengan Dewa Tertinggi Zidian, mengapa dia menolak. Aku tidak yakin apa masalahnya, kamu harus bertanya pada guru kamu sendiri, kata Lei Jingang. Dia juga tidak mengerti mengapa. Lin Feng mengangguk dan berterima kasih kepada Lei Jingang atas keramahannya, dan kemudian dia pergi. Dia pergi ke halaman Jiang Xuan. Lapisan pelindung sudah menghilang, jadi daerah itu tidak terisolasi lagi. Jiang Xuan, Dewa Tertinggi Langxie, dan yang lainnya tinggal di sana untuk saat ini.
Sekte Lei tidak membuat mereka di penjara, dan mereka juga tidak memberlakukan aturan pada mereka. Lin Feng memperhatikan dewa tertinggi Zidian duduk di bangku batu. Dia tampak termenung. Lin Feng tidak mengganggunya, hanya menunggu di kejauhan. Lin Feng, kamu di sini? Tanya Tuhan tertinggi, mendongak dan tersenyum setelah lama. Dia tampak terkejut. Guru, mengapa kamu tidak ingin kembali ke Gunung Zidian? Lin Feng bertanya dengan lugas. Hehe, aku tahu Lei Jingang memberitahumu, kata dewa tertinggi Zidian. Dia bisa melihat Lin Feng tampak tidak bahagia. Lin Feng, jangan marah. Aku memiliki banyak hal yang harus dilakukan dan aku tidak akan dapat kembali untuk sementara waktu, jelas dewa tertinggi Zidian. Lin Feng menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengerti apa yang Tuhan tertinggi Zidian ingin lakukan sekarang. Namun, jika gurunya tidak ingin memberitahunya, Lin Feng tidak bisa memaksanya. Baiklah, kata Lin Feng, mengangguk tak berdaya. Dia tidak ingin ikut campur dalam urusan Supreme God Zidian, jadi dia harus menghormati keputusannya. Dewa tertinggi Zidian tersenyum acuh tak acuh. Dia akan kembali ke sekte, dan tidak tahu apakah dia bisa kembali ke Gunung Zidian. Dia bersedia melepaskan gaya hidup damai untuk Lin Feng, bahkan jika itu berbahaya. Roh primordial pemimpin mereka telah dihancurkan 100.000 tahun yang lalu, dan itulah sebabnya orang-orang Tian Dao Yuan memutuskan untuk hidup dalam pengasingan. Penampilan Lin Feng adalah peluang besar, dia adalah kandidat yang sempurna untuk menjadi pemimpin baru mereka. Dewa tertinggi Zidian tidak mengerti mengapa Tian Dao Yuan memilih Lin Feng sebagai pemimpin baru mereka, tetapi karena keputusan mereka sudah dibuat, ia tidak punya pilihan selain menerimanya. Mereka telah gagal 100.000 tahun yang lalu, mereka tidak bisa gagal untuk kedua kalinya. Lin Feng, apakah kamu akan membawa Jiang Xuan bersamamu atau tidak? Tanya dewa tertinggi Zidian setelah beberapa menit hening. Lin Feng menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin membawa Jiang Xuan bersamanya, tetapi sebelum pergi, dia akan memberi Jiang Xuan kekuatan kekacauan primal. Kemudian, bocah itu perlu mengandalkan dirinya sendiri untuk terus maju. Ketika dewa tertinggi Zidian melihat Lin Feng menggelengkan kepalanya, dia mengerti mengapa Lin Feng membuat keputusan itu. Aku akan masuk, guru, kata Lin Feng kepada dewa tertinggi Zidian, membuka pintu dan masuk. Bab 834, menyerahkan primal chaos power-nya. Dipersembahkan oleh Rudi Chandra. Lin Feng memasuki ruangan, dan melihat Jiang Xuan dan orang tuanya. Mereka tidak berbicara, mereka melihat keluar jendela. Orang tua muridnya merasa canggung. Jiang Xuan masih marah pada kakeknya. Guru, kata Jiang Xuan, berdiri ketika dia melihat Lin Feng, sebelum melompat ke pelukan Lin Feng. Meskipun dia tidak jauh lebih pendek dari Lin Feng lagi, Lin Feng masih jauh lebih kuat darinya. Anak muda, aku akan meninggalkan Langxie City, dan aku tidak bisa membawamu bersamaku kali ini, kata Lin Feng kepada Jiang Xuan dengan tenang. Ekspresi Jiang Xuan jatuh. Dia tampak sangat sedih dan menjauh dari lengan Lin Feng. Guru, kamu pikir aku beban? Tanya Jiang Xuan, menundukkan kepalanya. Tidak, kamu bukan beban, tetapi kamu harus mengandalkan diri kamu untuk menjadi lebih kuat. Jika kamu tinggal dengan aku, kamu tidak akan menjadi lebih kuat. Kamu sudah memiliki kekuatan lapisan Kaisar Gadli ketiga, kamu perlu bepergian sendirian, dan dengan begitu, kamu akan menjadi sangat kuat dan dapat membantu aku. Aku tidak sabar untuk melihat seberapa kuat diri kamu sendiri. Jenius sejati tidak mengikuti orang lain. Mereka bepergian sendirian, tidak peduli bahaya apa yang mereka hadapi, mereka tetap berani dan berani. Terkadang, teman atau anggota keluarga kamu dapat membantu kamu dengan hal-hal kecil, tetapi kekuatan kamu sendiri adalah yang paling penting. Karena itu, anak muda, ingat, jangan malas, dan tunjukkan pada Langxie City betapa kuatnya kamu. Kamu harus bekerja keras dan kemudian kamu dapat menaklukkan kota Langxie kembali. Kamu mengerti? Lin Feng tidak membuang-buang waktu dan memberitahu anak itu segala yang ada dalam hatinya. Jiang Xuan tiba-tiba tampak teguh dan teguh. Dia mendengarkan saran gurunya dengan hati-hati dan serius. Dia tidak akan lupa untuk berkultivasi dan bekerja keras. Dia harus menjadi sangat kuat untuk membantu gurunya dan berhenti menjadi beban. Aku mengerti, guru. Jangan khawatir. Aku akan bekerja keras, kata Jiang Xuan, mengangguk serius dan mengepalkan tinjunya. Ki yang cepat dan ganas muncul dari tubuhnya saat dia berbicara. Bagus kalau begitu, kata Lin Feng mengangguk. Jiang Xuan mengerti, jadi Lin Feng tidak perlu khawatir tentang dia. Bocah kecil itu pasti memiliki potensi untuk menjadi seorang pembudidaya yang sangat kuat. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam dan menatap Jiang Yitian dan yang lainnya, keluar. Aku perlu berbicara dengan Jiang Xuan secara pribadi. Petik 2. Dia terdengar agresif dan pantang menyerah. Jiang Yitian dan yang lainnya patuh, melirik Jiang Xuan saat mereka pergi. Dewa tertinggi Langxie menarik napas dalam-dalam, dan tersenyum kecut. Dia bahkan memiliki lebih banyak kerutan daripada di masa lalu. Cucunya tidak bisa memaafkannya, tetapi apa yang bisa dilakukan orang tua itu?
Tidak ada. Dia mengatakan bahwa dia siap untuk mengorbankan cucunya untuk Langxie City, sebuah kalimat sederhana telah menghancurkan hubungannya dengan cucunya. Dewa tertinggi Langxie juga meninggalkan ruangan. Hanya Lin Feng dan Jiang Xuan yang tersisa. Lin Feng mengangkat tangan kirinya dan melepaskan kekuatan spiritual kejadian untuk mengisi seluruh ruangan. Itu berubah menjadi lapisan perlindungan. Bahkan Dewa tertinggi Langxie tidak bisa menerobos dengan kekuatannya. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa tahu apa yang sedang terjadi di dalam. Anak muda, buka pakaianmu, kata Lin Feng serius, nadanya menunjukkan dia tidak bercanda. Jiang Xuan tertegun, tetapi ketika dia melihat betapa serius penampilan gurunya, dia tahu itu bukan lelucon, dan dia tidak membuang waktu. Lin Feng melirik kejantanan dan pemikiran Jiang Xuan, tidak buruk, meskipun dia masih muda, dia berkembang dengan cepat. Dalam 3 tahun, ia akan menjadi dewasa di usia 15. Menjadi seorang kaisar yang saleh pada usia 15 tahun sungguh luar biasa. Jiang Xuan sangat berbakat, dia jauh lebih baik daripada Lin Feng. Berbaringlah, kata Lin Feng. Jiang Xuan mengangguk dengan tergesa-gesa dan berbaring. Jiang Xuan, kamu tidak bisa melupakan satu kata pun dari apa yang akan kukatakan padamu sekarang. Selain itu, kamu tidak diperbolehkan memberitahu siapapun tentang hal itu, bahkan orang tua kamu pun tidak. Bisakah kamu berjanji tidak akan melakukannya? Tanya Lin Feng serius. Jiang Xuan memandang Lin Feng dengan serius. Dia masih muda, tapi dia sudah menjalani banyak hal dalam hidupnya, dan dia mengerti Lin Feng hendak melakukan sesuatu yang luar biasa. Ya, guru, aku berjanji kepada kamu bahwa aku tidak akan memberitahu siapapun, bahkan orang tua aku, mengangguk Jiang Xuan. Anak muda, kamu akan menjadi orang ketiga dengan Primal Chaos Body. Kamu tidak perlu tahu tentang yang pertama, dan yang kedua adalah aku. Tapi Primal Chaos Body-mu belum sempurna sejauh ini, ia belum sepenuhnya tumbuh. Aku akan meninggalkanmu sekarang jadi aku ingin memberimu hadiah, kekuatan Primal Chaos-ku. Tapi ketika kamu memilikinya, kamu tidak boleh memberitahu siapapun bahwa kamu memiliki Primal Chaos Body. Kamu harus berhati-hati dan menyembunyikan ki kamu dengan benar. Meskipun anggota keluarga kamu semuanya dewa tertinggi, mereka tidak akan dapat melihatnya dengan mudah. Aku akan membuat kekuatan Primal Chaos menyatu bersama tubuhmu sekarang. Kamu perlu waktu untuk terbiasa, kata Lin Feng. Lalu ia meletakkan tangan kirinya di dantian Jiang Xuan. Ketika Xiemu mencurinya, itu sangat menyakitkan. Lin Feng merasa pembuluh darah dan pembuluh darahnya akan meledak. Dia telah mengambilnya kembali dari Xie Dian, dan akan melakukan yang terbaik untuk tidak menyakiti Jiang Xuan seperti itu. Lin Feng tetap waspada karena Jiang Xuan masih terlalu lemah, tingkat kultivasinya terlalu rendah. Ketika Lin Feng telah mendapatkan tubuh Primal Chaos, ia memiliki kekuatan atas lapisan Kaisar Ilahi, ia bahkan sudah setengah dewa tertinggi. Tapi Jiang Xuan hanya memiliki kekuatan lapisan Kaisar Ilahi ketiga, jadi Lin Feng harus sangat berhati-hati, atau dia bisa melukai bocah itu. Lin Feng tidak tahu mengapa, tetapi ia lebih peduli tentang Jiang Xuan daripada tentang anak-anaknya sendiri. Mungkin itu karena Primal Chaos Body. Tangan kiri Lin Feng ada di dantian Jiang Xuan. Energi perlahan-lahan mulai menembus ke dalam sistem peredaran energi anak itu dengan gelombang hangat. Waktu berlalu dengan lambat, Jiang Xuan mendidih, tetapi ia mencoba melupakan rasa sakit dan fokus pada hal-hal lain. Dia menggertakkan giginya, dia tidak bisa mengecewakan gurunya. Dia bertekad, dan tahu gurunya tidak akan melukainya. Lebih banyak waktu berlalu, dan dahi Jiang Xuan basah oleh keringat. Dia tampak kelelahan, pipinya merah padam, dia merasa tubuhnya akan meledak. Tapi Jiang Xuan menggertakkan giginya dan tetap fokus dan gigih. Lin Feng mengagumi Jiang Xuan, bocah itu baru berumur 12 tahun. Berhenti, teriak Lin Feng, menggerakkan tangan kirinya menjauh dan mengangkat tangan kanannya. Dia bersiap untuk memadukan kekuatan Primal Chaos bersama dengan Jiang Xuan. Darah tumpah dari mulut bocah itu. Dia mendidih. Ekspresi Lin Feng berubah drastis. Dia tidak mengira hal seperti itu akan terjadi. Dia tidak punya waktu untuk berpikir, dia segera mengambil bumi muskil dan air muskil yang dia temukan di kuburan San Zun pada masa itu. Dia meletakkannya di pinggang bocah itu dan melanjutkan. Jiang Xuan tiba-tiba merasa jauh lebih baik. Itu tidak terbakar lagi. Waktu berlalu dengan lambat. 2 jam lagi berlalu. Lin Feng mengambil waktu untuk mencegah kecelakaan. Keselamatan bocah itu adalah hal yang paling penting. Bagaimanapun, badan Primal Chaos sudah menjadi milik Jiang Xuan, jadi waktu tidak lagi menjadi masalah. 3 jam kemudian, kulit Jiang Xuan seputih sutra. Tubuhnya tidak terbakar lagi. Dia merasa dingin dan mengantuk, tetapi dia juga tahu bahwa karena transmisi Primal Chaos Body telah bekerja dengan baik, gurunya sekarang akan pergi. Jiang Xuan tidak ingin Lin Feng pergi, jadi dia berpura-pura masih kesakitan, tapi Lin Feng tahu bagaimana perasaannya. Lin Feng senang, bocah itu menjadi lebih berhati-hati dalam hal emosi, yang juga merupakan tanda ia menjadi lebih dewasa. 1 jam lagi berlalu.
Jiang Xuan tahu bahwa jika dia terus berpura-pura kesakitan, maka Lin Feng akan kehilangan kesabarannya, jadi dia duduk. Guru, kata Jiang Xuan, menundukkan kepalanya. Ketika aku pergi, kamu perlu menemukan tempat untuk mengolah di pengasingan. Sekarang setelah kamu bergabung bersama dengan Primal Chaos Body, kamu pasti akan menerobos. Kamu mungkin menembus 2 lapisan kultivasi sekaligus, jadi bekerja keras dan fokus. Jangan khawatir tentang aku. Ketika kamu adalah dewa tertinggi, gunakan kijimat ini untuk menemukan aku, kata Lin Feng. Dia memberi Jiang Xuan liontin batu giok. Itu berisi beberapa kinya, sehingga Jiang Xuan akan dengan mudah dapat menemukannya dengan itu. Jiang Xuan mengambil liontin batu giok dan memegangnya dengan kuat. Dia tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi, jadi dia menghargai saat itu. Kenakan pakaianmu. Sudah waktunya bagi aku untuk pergi, kata Lin Feng, tersenyum sabar. Jiang Xuan dengan cepat mengenakan pakaiannya kembali. Aku pergi, kata Lin Feng, mencubit pipi Jiang Xuan. Dia menghela nafas, dia juga tidak ingin meninggalkan bocah itu, tetapi dia tidak punya pilihan. Dia harus pergi ke kerajaan Falan. Hal-hal besar menunggunya di sana. Lin Feng menghapus lapisan perlindungan dari ruangan dan keluar dari ruangan. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada dewa tertinggi Zidian dan pergi. Jiang Yitian dan dewa tertinggi Langxia menyaksikan Lin Feng menghilang di kejauhan dan hanya bisa menghela nafas. Bab 835, Meng Qing ada di sini. Dipersembahkan oleh Rudi Chandra. Lin Feng sudah pergi. Dia pergi ke kerajaan Falan. Petik 2. Di puncak gunung, dewa tertinggi Zidian bersama Kentian. Salah satu dari mereka memiliki rambut putih dan tampak tua. Yang lain adalah seorang pria parubaya dan tampak bersemangat. Sulit membayangkan bahwa mereka adalah sesama murid. Mereka berdua sekitar usia yang sama, tetapi Kentian lebih suka terlihat lebih muda. Dalam hal usia, mereka berdua beberapa ratus ribu tahun. Leluhur Kong telah bereinkarnasi 5 kali, setiap 200.000 tahun, melakukan hal itu untuk menemukan pemimpin baru. Dia akhirnya menemukan satu, tetapi dia gagal, jadi Tian Dao Yuan juga gagal. Kali ini, dengan Lin Feng, Tian Dao Yuan memiliki harapan lagi. Oleh karena itu, tidak peduli apa, jika dia berhasil, Tian Dao Yuan akan berhasil, Kentian berkata kepada dewa tertinggi Zidian dengan muram. Dia tidak ingin kehilangan peluang lain, atau membuang-buang waktu. Leluhur Kong telah bereinkarnasi 5 kali, dan setiap kali ia gagal menemukan pemimpin yang cocok. Leluhur Kong terus membatasi kekuatannya sendiri. Dewa tertinggi Zidian bertanya pada Kentian. Ya, benar. Kalau tidak, dia sekuat kamu dan aku, tetapi dia tidak ingin mengekspos dirinya sendiri, jadi dia berhenti menjadi lebih kuat. Petik 2. Tapi meski begitu, dia harus menjadi dewa tertinggi tingkat tinggi sekarang. Tapi apa tujuannya? 6 dari kita adalah dewa tertinggi tingkat tinggi. Kede, Gu, dan aku bahkan dewa-dewa tingkat tinggi tingkat 4. Kamu, Daoling dan Tian Yuan adalah dewa-dewa tingkat tinggi tingkat 3. Ancestor Kong adalah satu-satunya yang merupakan dewa tertinggi tingkat 1, tetapi kita masih harus menghormati dan mengaguminya karena menemukan pemimpin baru, kata Kentian. Matanya dipenuhi dengan kekaguman. Leluhur Kong adalah satu-satunya orang yang ia kagumi dalam hidupnya. Leluhur Kong melakukan yang terbaik untuk sekte itu, dan bahkan memutuskan untuk tetap lemah untuk menemukan pemimpin baru sehingga tidak ada yang tahu identitas aslinya. Itu sebabnya aku suka memanggilnya leluhur, kata dewa tertinggi Zidian, tersenyum sabar. Matanya dipenuhi dengan rasa hormat juga. Haha, memang, dia bereinkarnasi 5 kali, dia adalah leluhur kita. Tetapi siapa yang memintanya untuk bereinkarnasi sebagai salah satu orang sezaman kita? Dapatkah Tian tertawa? Leluhur Kong lebih tua dan lebih berpengalaman daripada mereka, tetapi karena dia terus bereinkarnasi, dia hanya sekuat mereka. Dalam kehidupan barunya, ia bukan benar-benar leluhur mereka, tetapi seseorang dari generasi yang sama. Baiklah, mari kita berhenti membuang waktu. Mari kita bergegas kembali ke sekte dan kemudian kita bisa membicarakan rencananya. Lin Feng sudah dalam perjalanan ke kerajaan Falan. Terlepas dari keluarga kekaisaran, ada 3 sekte kuno di kekaisaran Falan. Kita perlu berhati-hati karena beberapa sekte belum mengumumkan kembalinya mereka di dunia ini, namun seperti sekte buas atau sekte manusia kuno, kata Kentian dengan muram. Setelah persaingan besar kekaisaran, klan, dan sekte, negara keabadian menjadi tenang. Kekaisaran, sekte kuno, dan klan kuno semuanya diam-diam, seolah-olah 2 yang terakhir tidak ada. Tetapi mereka yang tahu apa yang sedang terjadi di balik layar juga tahu itu hanya ketenangan sebelum badai, dan badai itu akan berdarah. 1 bulan telah berlalu sejak akhir kompetisi hebat. Semua kekaisaran berfokus pada membesarkan jenius muda mereka. Mereka menghabiskan waktu dan upaya untuk meningkatkan dewa tertinggi dan kaisar suci mereka. Setelah persaingan besar kekaisaran, klan dan sekte, semua kekaisaran, klan, dan sekte telah menyadari bahwa ada perbedaan besar antara para jenius muda.
Meskipun sang juara adalah murid dari Kekaisaran dan kultivator independen, semuanya kecuali dua yang lain, dari yang ketiga hingga yang ke-12, adalah para jenius muda dari klan dan sekte kuno. Itu berarti ada masalah besar, para jenius muda dari sekte dan klan kuno jauh lebih kuat daripada para jenius muda dari berbagai kekaisaran. Di Langxia City, 1 bulan telah berlalu dan orang-orang perlahan mulai terbiasa hidup di bawah pendudukan Lei Sekte. Penggarap yang kuat dan orang-orang biasa memiliki kehidupan normal lagi. Tidak ada yang berubah, selain dari pemerintah. Di Lunbi Empire, karena Chuli menduduki peringkat pertama di kompetisi hebat, ia menjadi terkenal. Keluarga kekaisaran menekannya. Pemimpin juga mengumumkan bahwa Chuli akan menjadi pemimpin berikutnya dari Kekaisaran Bilun. Ketika orang-orang mendengar, beberapa di antara mereka sangat iri dan iri, sementara yang lain kagum. Chuli bukan keturunan langsung keluarga kekaisaran, namun dia akan mendapat kehormatan luar biasa menjadi pemimpin mereka suatu hari nanti. Orang-orang di Kekaisaran Falan juga mendengar tentang itu. Ada seorang pria yang, ketika mendengar tentang itu, hanya tersenyum dengan acuh tak acuh. Apakah dia tidak meremehkan keluarga kekaisaran? Pria itu bertanya, geli. Ya Tuhan, kamu sudah mendengar itu. Chuli mengumumkan bahwa dia mungkin akan diproklamasikan sebagai pemimpin baru Kekaisaran Bilun, tetapi pada saat yang sama, dia berkata dia tidak akan menerima. Apa? Bagaimana mungkin? Banyak orang berbicara di restoran. Mereka semua adalah kaisar yang saleh. Ketika tidak ada yang harus dilakukan, mereka suka bergosip. Ketika Lin Feng mendengar mereka, dia menyeringai. Jika dia tidak salah, tujuan Chuli bukanlah tahta kekaisaran, tetapi untuk menjadi lebih terkenal di dunia. Tapi itu mungkin bukan ide yang baik, karena dia tidak memberikan wajah keluarga kekaisaran. Lin Feng telah tiba di Kekaisaran Falan 20 hari yang lalu. Dia tidak bergegas ke kota kekaisaran. Tidak mudah untuk sampai ke sana, dia membutuhkan jimat dan para penjaga semuanya adalah dewa tertinggi tingkat 3. Lin Feng tidak bisa melakukan pelanggaran di wilayah mereka secara ilegal, jadi dia sedang menunggu kesempatan. 10 juta li jauhnya dari Falan Empire, di Sun City, di Borderland Village. Sekelompok orang muncul, ada pria dan wanita. Bu, apakah kita di negeri dewa? Tanya seorang pemuda dengan pakaian hitam. Dia melihat sekeliling dan terkejut karena tempat itu terlihat miskin dan sunyi. Dia tidak mengira negara dewa akan seperti ini. Pria muda itu memandang seorang wanita dengan pakaian putih. Dia tampak mulia, di atas objek wisata duniawi. Dia juga kata-kata yang begitu indah tidak cukup untuk menggambarkannya. Di sebelah pria muda dan wanita itu adalah seorang pria tua dan 3 wanita yang sangat cantik. Salah satu wanita itu mengenakan pakaian merah dan memiliki rambut panjang. Dia tampak menyihir dan menggoda, dan mengenakan jepit rambut giok phoenix. Wanita kedua mengenakan baju perang dan baju besi emas. Dia memiliki sosok dan kurva yang sempurna. Wanita terakhir mengenakan pakaian merah menyala dan kulitnya sangat pucat. Dia tampak murni dan mulia. Lelaki tua itu tampak sengsara dan miskin, seperti seorang pendeta Tao, tetapi dia memiliki senyum yang cerdas. Saudara, saudari, Zetian, kemana kita harus pergi untuk menemukan Lin Feng? Tanya pria Tao itu. Memang, keempat wanita cantik yang menghancurkan itu adalah Meng Qing, King Feng, Huo Wu dan Huang Nu, dan pendeta Tao adalah Yandi. Mereka akhirnya berhasil menembus lapisan dewa tertinggi. Meng Qing dan Huang Nu bahkan telah menembus lapisan dewa tertinggi tingkat menengah. Lin Zetian juga dewa tertinggi tingkat menengah. Huo Wu, King Feng dan Yandi adalah dewa tertinggi tingkat rendah. Aku tidak tahu, dia sudah di sini selama 2 tahun. Dia tidak bisa berada di Sun City. Kita bisa pergi ke Sun City dulu dan bertanya pada beberapa orang. Dia kuat, dia pasti sudah agak terkenal. Huang Nu mengerutkan kening. Meng Qing mengangguk setuju. Para wanita setuju untuk pergi ke Sun City terlebih dahulu. Mereka tidak tahu seperti apa situasi di Sun City. Itu bukan Sun City lagi. Itu ditempati oleh klan iblis kuno. Lin Feng juga tidak tahu istri, putranya, dan Yandi juga ada di negeri dewa. Kalau tidak, dia tidak akan pergi ke kerajaan Falan, dia akan langsung pergi ke Sun City untuk menjemput mereka. Klan iblis kuno menahan beberapa musuh terburuk Lin Feng. Dia telah membunuh Xie Dian dan Xie Mu. Untuk saat ini, Xie Mu tidak akan bangkit, tetapi apakah istri, putra, dan temannya akan aman di klan iblis kuno? Bagaimana jika mereka menemukan klan itu terkait dengan Lin Feng? Itu akan menjadi mimpi buruk bagi mereka. Bab 836, Merekrut Jenius Muda. Dipersembahkan oleh Rudi Chandra. Kamu sudah berada di sini selama 20 hari, tamu terkasih. Kamu juga tidak keluar, apa yang kamu lakukan di sini? Lin Feng sudah berada di penginapan selama 20 hari. Sebagian besar orang tinggal di penginapan selama 2 atau 3 hari, tidak lebih, tetapi Lin Feng sudah berada di sana selama 20 hari, jadi pemilik penginapan khawatir. Apa yang tamu ini lakukan? Apakah dia licik? Pemiliknya khawatir,
jadi dia memutuskan untuk mengambil tindakan. Dia beruntung karena dia bertemu Lin Feng. Ketika Lin Feng mendengarnya, dia tersenyum. Dia belum tahu jawabannya, karena dia belum punya rencana. Pemiliknya mengira dia adalah seorang penjahat. Lin Feng tersenyum tanpa ekspresi dan berkata, "Jangan khawatir. Aku akan segera pergi." Petik 2. "Baiklah, tamu yang terhormat. Terima kasih," kata pemiliknya. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan, dia hanya berharap Lin Feng bukan penjahat. Pemilik menuruni tangga dan menghilang dari pandangan Lin Feng. Lin Feng berada di koridor di lantai 2 dan tangannya di pagar. Dia memeriksa area di luar dengan kesadarannya yang saleh dan mendengar dedaunan berdesir di tiup angin. Akhirnya, dia memiliki kesempatan. Dua pria setengah baya berpakaian hitam memasuki penginapan dan berjalan ke meja. Pelayan menyambut mereka. Kedua pria itu tampak muram dan kedinginan. "Pelayan, sebotol alkohol dan beberapa tusuk sate," perintah salah seorang pria dengan dingin. Pelayan buru-buru berlari untuk menyiapkan pesanan mereka. Ketika dia melakukannya, kedua pria itu juga mulai mengobrol. "Sialan, Pangeran keempat ingin menemukan beberapa jenius muda, mengapa dia bertanya kepada kami? Tidak bisakah dia melakukan sesuatu sendiri?" Sumpah salah satu dari dua pria itu dengan muram. Apa yang bisa mereka lakukan? Pangeran keempat telah memberi mereka perintah, mereka tidak punya pilihan selain menaatinya. Mereka hanya pelayan di kerajaan Falan, dan tidak memenuhi syarat untuk mempertanyakan perintah. "Pokoknya, tenang. Mungkin kita tidak akan menjadi pelayan selamanya," kata pria lain. Dia tidak marah. Aku tahu. Tapi tetap saja aku tidak suka itu," kata lelaki itu tanpa daya. Lalu dia berteriak, "Sialan, pelayan. Di mana minuman dan makanan kita?" Petik 2. Di sini, para tamu terkasih," kata pelayan dengan panik. Dia berlari ke mereka dengan tusuk sate dan alkohol dengan tergesa-gesa. Dia meletakkan semuanya di atas meja mereka dan mundur. Dia tidak berani menyinggung para pelayan keluarga kekaisaran, meskipun orang-orang itu hanya memiliki kekuatan lapisan dewa tertinggi tingkat rendah. Lin Feng mengamati dan mendengarkan mereka. "Hei, apakah kamu pikir tiga pangeran lain akan bersekongkol melawan pangeran baru karena dia mendapatkan lebih banyak hak istimewa?" Tanya salah satu dari mereka, tersenyum ketika dia menenggak segelas alkohol. Siapa tahu, tapi pangeran keempat tidak senang sama sekali. Pangeran besar bahkan merekrut jenius muda baru, dan bahkan ingin merekrut jenius muda dari sekte dan klan kuno. Petik 2. Serius, aku belum pernah mendengar tentang itu, tetapi pemimpinnya menyukai pangeran besar. Dia adalah masa depan kekaisaran. Petik 2. Jika pangeran besar benar-benar menjadi pemimpin baru, maka pangeran kedua, ketiga dan keempat akan dipenjara dan bahkan mungkin mati. Kehidupan kedua pria itu menyedihkan. Mereka tidak memiliki kebebasan. Pemimpin kekaisaran hanya peduli tentang pemimpin masa depan. "Cepat dan makanlah. Ketika kita selesai, kita akan pergi dan mencari para jenius muda terkuat, tapi aku ragu kita akan menemukan siapapun." Jujur saja, salah seorang pria menghela napas. Betapa sialnya mereka. Suasana menjadi tegang. Mereka berdua makan dan minum dalam waktu kurang dari 5 menit. Lin Feng masih mengawasi mereka. Dia sekarang memiliki ide tentang bagaimana masuk ke kota kekaisaran. Pangeran keempat merekrut jenius muda. Hebat, itu adalah kesempatan. Lin Feng penasaran untuk melihat apakah pangeran keempat itu bijaksana atau bodoh juga. Kedua pria itu berdiri, meletakkan beberapa koin emas di atas meja dan bersiap untuk pergi. Perlahan, seru Lin Feng. Semua orang memandang Lin Feng, termasuk dua pria itu. "Apakah kamu berbicara dengan kami?" tanya salah satu pria dengan marah. Mereka tidak terlalu menyukai pelancong. "Siapa lagi yang bisa aku ajak bicara?" kata Lin Feng, tersenyum kemenangan hanya ada pelayan, pemilik dan dua lelaki di ruangan itu. Kedua pria itu mengerutkan kening dengan tidak sabar dan menuntut, "Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu mencari jenius muda untuk pangeran keempat? Bisakah aku melamar?" tanya Lin Feng dengan sabar. Matanya dipenuhi dengan hiburan. Kedua pria itu saling melirik dan kemudian melirik Lin Feng dengan skeptis. Mereka sudah mencari para jenius selama beberapa hari, tetapi mereka belum menemukan siapapun. Yang mengejutkan, seseorang mengambil inisiatif untuk datang langsung kepada mereka. Tapi siapa pria ini? Apakah dia cukup kuat? Atau apakah dia hanya ingin dekat dengan orang kaya untuk makanan dan akomodasi? Kedua lelaki itu tampak enggan. "Kami memang merekrut jenius muda untuk pangeran keempat, tapi... apakah kamu jenius muda?" tanya kedua pria itu dengan skeptis. Biasanya, para jenius muda tidak berinisiatif untuk melamar ketika seseorang direkrut. Orang-orang yang menyombongkan diri mereka sebagai jenius muda biasanya adalah sampah. Apakah Lin Feng orang seperti itu? Kedua pria itu tidak tahu. Lin Feng tahu bahwa kedua pria itu tidak tahu seberapa kuat dia. Selain itu, bahkan lebih sulit untuk melihat seberapa kuat seseorang ketika mereka memiliki tubuh spiritual kejadian, terutama dua dewa tertinggi tingkat rendah.
Bagaimana aku bisa membuktikan bahwa aku adalah satu? Tanya Lin Feng dengan tenang. Dia berharap kedua pria itu akan memberinya instruksi yang jelas. Kedua pria itu tampak berpikir, dan kemudian mereka tersenyum aneh. Baiklah, jika kamu mengalahkan satu orang, kami akan mengundang kamu untuk bergabung dengan pasukan pangeran keempat. Kalahkan satu orang, siapa? Tanya Lin Feng, mengerutkan kening. Dia bisa melihat bahwa kedua lelaki itu tersenyum gelap, yang berarti orang yang harus dia kalahkan mungkin akan sangat kuat. Fa Duo, dia adalah hakim kerajaan Falan. Jika kamu mengalahkannya atau bermain imbang melawannya, kamu akan diizinkan untuk bergabung dengan pasukan pangeran keempat, jawab salah seorang dari mereka. Fa Duo, Lin Feng tidak tahu Fa Duo. Dia sama sekali tidak kenal siapapun dari kerajaan Falan. Tentu saja, dia telah melihat Fa Heng selama kompetisi hebat, tetapi Chu Li telah membunuhnya. Fa Heng menderita kematian yang tragis, karena Chu Li membuat kepalanya meledak. Di mana dia? Lin Feng bertanya. Kedua pria itu memandangnya dengan sinis. Kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk tahu di mana tetua Fa Duo berada? Dalam 3 hari, pergi ke istana Fa Duo, semua kandidat akan ada di sana, jadi ada di sana juga. Petik 2. Ingat, dalam 3 hari pada siang hari, kamu harus mengalahkan istana Fa Duo. Ambillah jimat ini juga, kata salah satu dari dua pria itu dengan dingin. Mereka tidak benar-benar menganggap serius Lin Feng. Mereka memeriksakinya, tetapi dia tampak seperti orang biasa dan tampaknya tidak mengancam siapapun. Mereka mengira dia hanyalah orang biasa yang acak. Ayo pergi, salah satu dari dua pria itu berkata. Mereka pergi dan menghilang dari bidang visi Lin Feng. Lin Feng tampak tidak tergerak. Dia tidak marah, karena itu tidak ada gunanya. Orang-orang itu tidak mengenalnya, mereka tidak tahu dia kuat, jadi itu normal bahwa mereka sedikit sombong. Lin Feng menebak bahwa setelah menunjukkan kepada semua orang betapa kuatnya dia, orang-orang itu akan diam. 3 hari. Lin Feng mengangguk dan menatap jimat itu sebelum meletakkannya di cincin ruangnya. Tamu yang terhormat, kamu ingin pergi ke kota kekaisaran? Tanya pemilik pada saat itu. Bab 837, Situasi Yan Ransue. Dipersembahkan oleh Rudi Chandra. Lin Feng menatap pemilik penginapan, yang tampak agak takut. Dia tidak mengerti mengapa Lin Feng ingin bergabung dengan pasukan pangeran keempat. Apakah dia perlu melakukan itu? Ada apa, Tuan? Apakah ada masalah? Lin Feng tersenyum. Tamu yang terhormat, maaf karena berterus terang dan terus terang, tetapi reputasi keluarga kekaisaran Falan Empire tidak baik. Mereka adalah tiran. Mereka menggunakan koneksi kuat mereka untuk mengintimidasi orang. Mereka tidak peduli dengan orang biasa. Jika kamu bergabung dengan pasukan pangeran itu, kamu akan jatuh. Kamu baru saja tiba di kerajaan Falan, jadi kamu tidak mengerti seperti apa situasinya. Situasi di kota kekaisaran kacau balau. Ada banyak faksi berbeda di keluarga yang berbeda dan setiap orang terus berjuang setiap saat untuk mendapatkan lebih banyak hak istimewa. Tidak banyak orang mengerti mengapa situasinya sangat kacau. Pangeran besar Fa Chun sangat kuat, dan dia suka merencanakan. Pemimpin kekaisaran mencintainya dan memberinya lebih banyak hak istimewa, jadi sekarang Fa Chun bertingkah seperti tiran. Nama panggilan pangeran kedua Fa He adalah Demonic Assassin, dia suka menusuk orang di belakang. Pemimpin tidak menyukainya, jadi Fa dia bijaksana. Pangeran ketiga Fa Xuan adalah orang baik dan dia memiliki reputasi yang baik, dia cukup kuat, tetapi pemimpin lama itu tidak terlalu memperhatikannya. Sepertinya dia telah dimasukkan ASD. Fa Xuan bahkan tidak bisa pergi ke kota kekaisaran. Pangeran keempat Fa Yin adalah yang paling sombong dan munafik dari keempat pangeran. Dia dapat bersaing dengan pangeran besar, tetapi karena pemimpin lebih menyukai pangeran besar, Fa Yin tidak memiliki banyak kekuatan. Itu tidak mencegahnya dari merencanakan sepanjang waktu. Petik 2. Lin Feng tidak mengira pemilik penginapan akan memberitahunya semua hal itu dengan jelas dan singkat. Pemiliknya tahu banyak hal secara rinci. Lin Feng sudah menghabiskan 20 hari di penginapan dan dia telah memperhatikan bahwa pemiliknya tampaknya tidak sesederhana itu. Jika dia menjadi orang biasa, dia tidak akan tahu semua rahasia itu. Lin Feng tiba-tiba teringat seseorang yang dia temui baru-baru ini, Lei Li. Mungkinkah pemilik penginapan adalah salah satu informan Lei Li? Lin Feng ragu, tapi dia tidak bertanya pada pemiliknya. Apakah pemilik penginapan memberitahu Lei Li tentang Yan Ransue? Karena pemilik penginapan tahu banyak hal, Lin Feng memutuskan untuk bertanya kepadanya tentang dia. Tuan, apakah kamu tahu selir kekaisaran pangeran besar? Tanya Lin Feng langsung. Pria tua itu tidak kenal Lin Feng, jadi dia tidak akan ragu. Ketika orang tua itu mendengar Lin Feng, dia tampak terkejut tetapi dia mengangguk. Tentu saja. Pangeran besar merasa terhina karena dia. Petik 2. Oh, ceritakan lebih banyak, Lin Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang tua itu bisa melihat bahwa Lin Feng penasaran, tetapi dia tidak tahu Lin Feng tahu selir kekaisaran. Selir kekaisaran disebut Yan Ransue. Dia datang ke Falan Empire bersama seorang pria.
Kemudian dia bergabung dengan Sekte Falan, tetapi dia sangat cantik, dan pangeran besar jatuh cinta padanya. Pangeran besar melukai sangat para pria yang telah didampingi Yan Ransue. Dia adalah sepotong sampah. Dia terlalu ceroboh, dan lelaki itu berhasil melarikan diri. Pangeran besar Facun marah untuk waktu yang lama karena itu. Itu adalah pertama kalinya seseorang melarikan diri darinya, dan di atas itu, dia biasanya selalu berhasil ketika dia melakukan sesuatu. Karena pria itu melarikan diri, dia bisa mengancam Facun di masa depan. Tapi begitu banyak waktu telah berlalu sekarang dan pria itu belum kembali untuk menyelamatkannya. Haha, benar-benar sampah. Dia bahkan meninggalkan pacarnya sendiri dan menyerahkannya kepada pangeran besar. Tertawa pemilik itu dengan mengejek. Lin Feng tidak berkomitmen, tetapi di dalam ring Lin Feng, seseorang bergetar hebat. Fu Surong membencinya ketika orang mengkritiknya. Dia merasa terhina. Apa yang terjadi setelah itu? Tanya Lin Feng. Setelah selir kekaisaran ingin mati, tetapi pangeran besar tidak ingin dia mati, jadi dia menempatkannya di istana yang sedingin es. Dia punya banyak makanan dan pakaian di sana, jadi tidak masalah. Aku juga mendengar bahwa dia adalah wanita yang lembut dan cantik, jadi pangeran besar bukan satu-satunya yang terpesona oleh kecantikannya. Pemimpin lama itu juga berharap dia bisa tidur dengannya, haha. Kamu bayangkan, ayah dan anak tidur dengan wanita yang sama. Pangeran besar Facun bahkan mungkin menyerahkannya kepada ayahnya karena dia muak dengan sikapnya. Seperti yang bisa dibayangkan, nasib selir kekaisaran juga tetap, kata pria tua itu dengan sedih. Wanita miskin, apakah dia akan ternoda di kota kekaisaran? Ketika Lin Feng mendengar cerita itu, dia khawatir, karena dia tidak dalam situasi yang hebat. Lin Feng tidak tertarik padanya lagi, tetapi dia memutuskan bahwa jika dia menyelamatkannya, itu akan untuk kedamaian mentalnya. Dia ingin menyelamatkannya dari kebaikan murni dan kemurahan hati. Bahkan jika dia menyelamatkannya, dia tidak ingin melakukan apapun dengannya setelah itu. Selain itu, seberapa mengerikankah itu? Dia mungkin menjadi permaisuri baru jika pemimpin lama membawanya. Bagaimanapun, bahkan jika Yan Ransue ingin menjadi istrinya lagi, dia tidak akan menerimanya. Bagaimana dia bisa menjalin hubungan dengan wanita seperti itu? Bahkan jika Yan Ransue tidak pernah tidur dengan pria lain, Lin Feng tidak tertarik. Aku akan menyelamatkannya, maka aku akan pergi tanpa melihatnya, Lin Feng berbisik pada dirinya sendiri. Apa yang kamu katakan, tamu yang terhormat? Tanya orang tua itu ketika dia melihat bibir Lin Feng bergerak. Tidak ada. Aku akan kembali, jawab Lin Feng, kembali sadar dan tersenyum pada pria tua itu dengan acuh tak acuh. Dia kembali ke kamarnya di lantai 2. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu orang seperti apa Lin Feng. Ada sesuatu yang salah. Mengapa dia bertanya begitu banyak padaku tentang selir kekaisaran? Dan mengapa Leili bertanya padaku tentang selir kekaisaran juga? Apakah seseorang akan menyelamatkannya? Pria tua itu tidak mengerti. Dia baru saja kembali ke konter dan menunggu klien. Lin Feng kembali ke kamarnya dan membuat dunia yang terisolasi di sekitarnya. Orang-orang yang setidaknya tidak tingkat 4 dewa tertinggi tingkat tinggi bahkan tidak bisa mendeteksi ruang terisolasi. Lin Feng menyuruh Fu Surong keluar dari cincin luar angkasanya. Wajah Fu Surong pucat seperti hantu. Ki-nya juga tidak stabil. Lin Feng telah menyegel kekuatannya, jadi dia seperti sepotong sampah. Fu Surong, apakah kamu mendengar? Kamu melihat apa yang orang pikirkan tentang kamu? Menuntut Lin Feng dengan marah. Fu Surong menunduk. Dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri karena meninggalkan Yan Ransue. Dia akan menyesal seumur hidupnya. Dia mencintainya dan sekarang mungkin seorang lelaki tua akan memperkosanya. Lin Feng, tolong selamatkan dia. Kamu satu-satunya yang bisa menyelamatkannya. Tanya Fu Surong, berlutut. Selamatkan dia. Bukankah kamu laki-laki? Kamu tidak akan menyelamatkannya. Tanya Lin Feng marah. Dia menendang tulang rusuk Fu Surong. Lin Feng, aku salah. Tolong selamatkan dia. Silahkan. Bagaimanapun juga, dia pacarmu. Teriak Fu Surong. Dia putus asa saat dia berteriak itu. Lin Feng ingin membunuh Fu Surong, tapi dia mengendalikan dirinya sendiri, dan menempatkan orang bodoh itu kembali ke cincin antariksa. Betapa tidak tahu malu. Dia baru saja mengatakan Yan Ransue adalah pacar Lin Feng. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam untuk tenang, tapi dia masih merasa tegang. Bab 838, menerjemahkan keterampilan Tao dari prinsip umum. Dipersembahkan oleh Rudi Chandra. Aku masih punya 3 hari. Aku dapat menerjemahkan keahlian prinsip umum San Zun sekarang, pikir Lin Feng, melihat keluar jendela. Di luar sudah gelap. 3 hari dari sekarang dia harus pergi ke Istana Hakim. Selama 3 hari itu, dia harus melakukan sesuatu yang berarti. Dia ingin memahami apa itu keterampilan dasar prinsip Tao. Apa yang ditemukan San Zun. Lin Feng juga ingin memahami misteri tingkat budidaya legendaris. Terlepas dari tingkat budidaya legendaris, Lin Feng juga ingin memahami apa itu permata jiwa.
Si Emu perlu mengandalkan permata jiwanya untuk hidup kembali, jadi hal macam apa itu? Berpikir tentang itu, Lin Feng tampak serius. Dia punya banyak masalah untuk dipecahkan. Jika dia memecahkan semua masalah itu, maka dia akan memiliki keuntungan dibandingkan dengan para jenius muda lainnya. Keterampilan Tao Prinsip Umum. Lin Feng membalik halaman pertama. Lin Feng sudah mengerti keterampilan darah dari Grid Tao, tapi dia belum punya waktu untuk mempelajari keterampilan Tao dari prinsip umum. Ini adalah kamus yang guru aku berikan kepada aku. Lin Feng mengeluarkan kamus bahasa kuno yang diberikan dewa tertinggi Si Dian kepadanya. Ada berbagai macam bahasa dalam kamus, Abo Script, Gugui Script, Pansi Script, dan Di Script. Itu semua adalah naskah kuno dari negara keabadian. Lin Feng membuka kamus dan mulai membandingkan naskah Tao Skill of General Principles dan skrip dalam kamus. Pada akhirnya, dia mengerti bahwa keterampilan Tao prinsip umum ditulis dalam di skrip. Lin Feng membaca keterampilan Tao dan kemudian mencari kata-kata di kamus. Sangat sulit menemukan kata-kata di sana. Jika dia melakukannya sendiri, dia pasti tidak akan selesai dalam 3 hari. Aku akan membantumu, kata Zuti tiba-tiba, muncul di kamar. Terima kasih atas bantuan kamu, Tuan Zuti, seru Lin Feng. Dia sangat bahagia. Dia akan dapat menerjemahkan keterampilan Tao lebih cepat dengan bantuan orang tua itu. Mungkin 3 hari sudah cukup. Tidak apa-apa, aku juga tidak sabar untuk melihat apa yang ditulis orang tua itu, kata Zuti, menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa San Zun telah menulis berbagai hal tentang tingkat budidaya legendaris, jadi dia ingin tahu apa itu juga. Lin Feng mengangguk dan berhenti bicara. Dia mulai menerjemahkan keterampilan Tao prinsip umum. Salah satu dari mereka menerjemahkan bagian atas halaman, yang lain bagian bawah. Waktu berlalu dengan lambat, mereka berdua sangat teliti. Terlepas dari suara halaman ketika mereka membalikkannya, tidak ada suara lain. Lin Feng telah mengisolasi ruang di sekitar mereka sehingga tidak ada yang bisa mengganggu mereka. Mereka bisa bekerja dengan tenang. Meskipun itu bukan tugas yang mudah, mereka berdua ingin tahu apa yang akan mereka temukan. Di kota Kekaisaran Falan Empire, di rumah mansion Pangeran keempat. Pangeran keempat adalah dengan seorang pria muda yang cantik dan menawan, tampan tetapi banci yang tidak memiliki yangki. Fain dan pemuda banci itu berhubungan S3 kilodetik. Dari luar, beberapa murid dapat mendengar mereka terengah-engah, tetapi mereka terbiasa dengan kesukaan aneh Pangeran keempat untuk pria. Semua orang tahu dia tidak menyukai wanita. Dia punya 800 pacar. Banyak orang di kerajaan Falan menganggapnya sebagai pria yang menjijikkan dan aneh, tetapi tidak ada yang berani mengejeknya, karena dia adalah seorang pangeran dan memiliki hak istimewa. Waktu berlalu dengan lambat. 1 jam kemudian, Fain sendirian di kamarnya. Pemuda banci itu sudah pergi. Banyak orang memolok-oloknya di luar karena dia tidak bisa tampil dengan benar lagi, dan dia terpincang-pincang. Pemimpin, Azuo dan kamu perlu melaporkan kepada kamu, kata suara hormat di luar. Pangeran keempat mengenakan jubah emas, tersenyum dengan acuh tak acuh, dan berkata, suruh mereka masuk. Fain mengangkat kepalanya. Dia tampak mulia dan mengenakan rambutnya disanggul di dalam mahkota. Seseorang membuka pintu, dan 2 pria berpakaian hitam masuk. Baunya seperti kotoran dan S3 kilodetik di kamar, membuat mereka mual, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Mereka tahu apa yang baru dilakukan Pangeran keempat. Berapa banyak jenius yang kamu temukan? Kata Fain, melirik mereka dengan acuh tak acuh. Dia tidak tertarik oleh kedua pria itu secara seksual karena dia hanya menyukai pria muda, langsing, dan banci. Dia tidak menyukai pria yang tinggi dan kokoh. Kedua pria itu merasa beruntung. Jika mereka banci dan tampan, Pangeran keempat akan memperkosa mereka sepanjang waktu. Banyak dari murid-muridnya adalah subjek yang kurang beruntung dari perhatiannya. Facun memiliki ribuan wanita, sementara Fain memiliki ratusan pria. Pemimpin, kami telah bekerja keras selama 2 bulan dan kami telah menemukan 7 jenius muda, kata pemimpin keduanya, menundukkan kepalanya dengan hormat. Dia tidak menghitung Lin Feng dalam 7 orang itu karena mereka belum menemukannya. Dia datang kepada mereka dan dia tampak biasa-biasa saja. 7. Hanya, tanya Fain dengan marah. Kedua lelaki itu memucat dan berlutut ketakutan, berteriak, pemimpin, jangan marah, kami telah mencari jenius muda di mana-mana di Kekaisaran Falan. 7 yang kami temukan luar biasa. Salah satu pelayan pangeran besar bahkan ada di grup. Klaim kedua pria itu. Fain tampak lebih terkesan ketika dia mendengar mereka berhasil meyakinkan salah satu pelayan pangeran besar. Dia bahkan bersemangat. Dia merasa sangat bahagia karena dia memiliki kesan dia memberi tekanan pada pangeran besar yang jarang terjadi. Baiklah, berdiri. Aku tidak akan membunuhmu, jangan takut, kata Fain tanpa sebab. Kedua lelaki itu santai lagi, tetapi mereka berkeringat dingin. Mereka menyeka air mata mereka dan menatap Fain dengan hormat. Namun, dia tidak akan membunuh mereka.
Jika mereka tidak memberitahu dia bahwa mereka telah meyakinkan salah satu pelayan pangeran besar, dia pasti akan membunuh mereka. Siapa nama orang yang kamu yakinkan? Tanya Fahin. Ekspresi kedua pria itu tiba-tiba berubah. Apa yang baru saja mereka katakan adalah kebohongan. Mengapa seseorang setuju untuk meninggalkan pangeran besar untuk bekerja dengan pangeran keempat? Mustahil. Mereka hanya berbohong karena mereka panik. Apa yang harus kita lakukan? Salah satu dari mereka bertanya secara telepati. Apakah kamu hanya berbohong? Kata Fahin, ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah. Ekspresi kedua pria itu berubah secara drastis, dan mereka menggelengkan kepala dengan tergesa-gesa. Pemimpin, kami tidak tahu namanya. Dalam 3 hari, di Istana Tetua Faduo, kamu akan bertemu dengannya dan kami akan memberitahukan namanya, kata pemimpin keduanya. Mereka telah menemukan seseorang yang tidak dikenal. Meskipun dia tidak sekuat itu, mereka masih bisa menggunakannya. Kedua orang itu belum menguji Lin Feng untuk melihat seberapa kuat dia karena mereka pikir dia hanya seorang pengemis. Namun, bukankah nanti akan ada masalah? Jika Lin Feng tidak berhasil lulus ujian Faduo, lalu siapa yang akan percaya bahwa ia adalah seorang jenius muda dan salah satu pelayan pangeran besar? Tak seorang pun. Baiklah, dalam 3 hari, aku akan datang dan menonton ujian. Kamu juga ada di sana, kata Fahin melambaikan tangan dengan tidak sabar. Kedua pria itu tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka dengan tergesa-gesa meninggalkan ruangan dan kemudian seorang pemuda tampan memasuki kamar pangeran keempat. Dia tampak lebih muda dan lebih banci dari yang sebelumnya. Segera, banyak orang mendengar mereka terengah-engah lagi. Ribuan li pergi, Lin Feng dan Zhu Ti masih mengerjakan terjemahan. Mereka sudah menerjemahkan 50 kata, mereka punya beberapa ratus yang tersisa. Itu hampir pagi pada saat itu. Hari lain telah berlalu. Bab 839, Misteri Luar Biasa. Dipersembahkan oleh Rudy Chandra. Kita harus bisa menyelesaikan terjemahan dalam 2 hari, kata Lin Feng. Mereka sudah menerjemahkan sepertiga dari keterampilan Tao, dan mereka memiliki 2 hari lagi. Zhu Ti mengangguk, tetapi tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak punya waktu untuk mengobrol. Tanda hubung. Waktu berlalu dengan lambat, 2 hari lagi berlalu. 1 malam lagi dan hari berikutnya, itu akan menjadi hari ujian. Pada malam itu, Lin Feng dan Zhu Ti akhirnya berhasil menerjemahkan seluruh keterampilan Tao. Lin Feng sekarang memahaminya. Pada awalnya, dia berpikir keterampilan umum prinsip umum San Zun hanyalah keterampilan umum, tetapi sebenarnya sangat istimewa dan berisi nama 10 keterampilan Tao teratas di negara keabadian, serta 100 nama lainnya. Keterampilan Tao, tapi itu hanya berisi nama, bukan keterampilan Tao yang sebenarnya. Karena itu, nama Tao Skill of General Principles dapat dimengerti. Selain nama-nama keterampilan, tidak ada detail lain. Lin Feng sangat tertarik dengan tingkat budidaya legendaris. Zhu Ti juga tahu San Zun misterius. Meskipun mereka berteman, San Zun memiliki banyak teman lain, tidak hanya satu, Primal Chaos Beast juga salah satu dari teman-temannya. Beberapa temannya telah menghilang, dan dia juga memiliki banyak benda dan binatang buas. Orang-orang yang memiliki kekuatan lapisan budidaya legendaris disebut Dewa Agung-Agung. Itu dibagi menjadi 8 tingkat, dari yang pertama hingga lapisan Dewa Agung-Agung ke-8. Antara lapisan Dewa tertinggi dan lapisan Dewa Agung-Agung adalah lapisan Dewa Setengah Agung. Lin Feng terus membaca keterampilan Tao prinsip umum. Sulit dimengerti. Dia berpikir bahwa Raja Suci tertinggi adalah dewa pada awalnya, tapi dia salah, dan kemudian ketika dia adalah kaisar yang saleh, dia pikir itu adalah level tertinggi, tetapi dia salah lagi. Sekarang dia adalah dewa tertinggi dan menyadari itu bukan level kultivasi tertinggi. Setelah menembus ke lapisan Dewa Agung, akankah dia mengetahui ada tingkat kultivasi yang lebih tinggi lagi? Pada zaman kuno, para pembudidaya yang memiliki kekuatan lapisan budidaya legendaris adalah hal biasa. Ada puluhan Dewa Agung-Agung di setiap klan dan sekte, baik itu manusia dan binatang. Surga, itu luar biasa, kata Lin Feng. Di zaman kuno, semua sekte dan klan memiliki puluhan Dewa Agung-Agung. Bagaimana itu mungkin? Jika memang benar demikian, maka sekte dan klan kuno sekarang benar-benar lemah. Lin Feng telah melihat klan iblis kuno dan Lei Sekte, mereka berdua hanya memiliki satu pembudidaya yang memiliki kekuatan lapisan budidaya legendaris, Xie Mu dan Lei Jingang masing-masing. Lin Feng tidak bisa membayangkan bagaimana sekte dan klan kuno yang luar biasa dulu di zaman kuno. Sungguh era yang berkembang. Apa yang menyebabkan kehancuran mereka? Mengapa hanya ada selusin sekte dan klan kuno yang tersisa? Apa yang sudah terjadi? Sangat misterius. Lin Feng bisa membayangkan sesuatu yang mengerikan telah terjadi, mungkin seseorang yang bahkan lebih kuat dari Dewa Agung telah muncul dan menghancurkan mereka. Kalau tidak, itu akan menjadi lelucon yang mengerikan. Mungkin ratusan sekte dan klan kuno telah bertarung di zaman kuno. Jika itu masalahnya, itu benar-benar disayangkan. Rasa ingin tahu Lin Feng terangsang.
Dia menyukai tantangan dan misteri, dan dia tidak suka melakukan hal yang sama seperti orang lain. Dia juga tidak suka tinggal di zona nyamannya, meskipun itu akan terjadi suatu hari nanti. Begitu dia adalah pembudidaya terkuat di alam semesta, maka itu akan menjadi zona kenyamanan abadi. Jadi orang-orang yang memiliki kekuatan lapisan budidaya legendaris adalah Dewa Agung yang agung, kata Zhu Ti mengangguk. Dia belum pernah melihat Dewa Agung karena ketika San Zun masih hidup, sekte dan klan kuno sudah menghilang. Saat itu, negara keabadian berada dalam kekacauan. Karena itu, San Zun berhasil membuat Sun Country sangat kuat. Banyak orang mengaguminya saat itu. Dia adalah Dewa Agung yang pertama setelah kehancuran besar di zaman kuno. Namun, era baru yang berkembang mulai lagi. Zhu Ti menatap Lin Feng. Lin Feng adalah seorang jenius baru. Era yang berkembang dimulai berkat orang-orang seperti dia. Sayangnya, Zhu Ti sudah terlalu tua sekarang. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari waktu, bahkan Dewa Tertinggi dan Dewa Agung-Agung. Soul Jewel. Lin Feng melanjutkan membaca. Ketika dia melihat penjelasan tentang apa itu permata jiwa, dia heran. Lin Feng perlu memahami apa itu permata jiwa. Xiemu perlu mengandalkan permata jiwanya untuk hidup kembali, jadi hal macam apa itu? Permata jiwa adalah simbol kekuatan Dewa Agung yang agung. Ini adalah permata yang terbuat dari jiwa Dewa Agung. Itu berwarna merah darah atau tidak berwarna. Selama permata jiwa tidak rusak, maka Dewa Agung yang agung tidak akan mati. Dewa Agung yang agung semua menempatkan perhiasan jiwa mereka di tempat tersembunyi sehingga tidak ada yang pernah menemukan mereka. Selama Tuhan Yang Maha Besar tahu di mana permata jiwa mereka berada, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dan peluang mereka untuk dibunuh dapat diabaikan. Permata jiwa dapat digunakan untuk membangkitkannya. Tetapi permata jiwa hanya dapat digunakan sekali dalam selang waktu 1000 tahun yang berarti seorang kultivator dapat mati hanya satu setiap 1000 tahun. Jika mereka mati 2 kali dalam waktu kurang dari 1000 tahun, maka mereka mati selamanya. Petik 2. Lin Feng akhirnya mengerti salah satu hal paling penting baginya saat ini. Seseorang bisa mengandalkan permata jiwa hanya sekali setiap 1000 tahun untuk membangkitkan diri mereka sendiri. Setelah kematian kedua, permata jiwa hancur, dan kemudian pembudidaya meninggal. Haha, aku mengerti, Lin Feng tertawa. Xiemu berusaha membodohinya. Xiemu telah mengancamnya dan mengatakan kepadanya bahwa ia akan hidup kembali dalam waktu paling lama 6 bulan. Dia juga mengatakan akan mengubah penampilannya untuk kembali dan membunuhnya. Dia juga mengatakan dia tidak bisa mati berkat permata jiwanya. Dia secara alami tidak memberitahu Lin Feng segalanya. Sekarang, Lin Feng tahu bahwa Xiemu bisa menggunakan perhiasan jiwa hanya sekali per 1000 tahun. Zhu Ti juga tersenyum. Dia telah mendengar semua yang Xiemu katakan pada Lin Feng sebelum mati. Sekarang setelah mereka mengerti, mereka menyadari betapa menyesatkan Xiemu. Hehe, sekarang kamu harus senang dia akan kembali, kata Zhu Ti, tersenyum dengan acuh tak acuh. Sekarang, akan mudah bagi Lin Feng untuk membalas dendam. Lin Feng mengangguk. Sekarang dia tahu cara menggunakan permata jiwa, Xiemu tidak menimbulkan ancaman besar baginya. Dia harus berhati-hati, tentu saja, dan dia juga harus menerobos ke lapisan Dewa Agung-Agung secepat mungkin, atau setidaknya ke lapisan Dewa Tertinggi setengah besar. Dewa Agung yang agung adalah apa yang bisa kita sebut pembudidaya yang benar-benar kuat di negeri keabadian, pikir Lin Feng. Dia bersemangat dan tidak sabar untuk menjadi satu. Mungkin ada banyak Dewa Agung-Agung di negara keabadian karena mereka adalah pilar di dunia itu. Menembus ke lapisan Dewa Tertinggi diperlukan sebelum semua ini, dan beberapa orang terjebak di tingkat yang lebih rendah. Tanpa benih Kaisar yang saleh, sulit untuk menembus ke lapisan Dewa Tertinggi, dan Kaisar yang saleh juga perlu menemukan keterampilan Tao mereka sendiri. Karena itu, menerobos ke lapisan Dewa Agung-Agung sangat sulit, ada banyak tantangan dalam perjalanan untuk menjadi seorang kultivator yang kuat. Banyak orang meninggal sebelum mereka melakukannya. Mencapai puncak piramida menjadi semakin sulit seiring dengan waktu. Lin Feng, lihat ini, kata Zhu Ti pada saat itu, menyela pikiran Lin Feng. Lin Feng memandang sampul belakang buku itu. Ada teks yang hampir terhapus di sana. Apa ini? Sepertinya tulisan tangan San Zun. Tanya Lin Feng. Mari kita terjemahkan, kata Zhu Ti, memberikan kamus Lin Feng Supreme Gazidian lagi. Hanya ada 40 kata. Mereka tidak perlu sepanjang malam untuk menerjemahkannya, tetapi mereka tidak punya banyak waktu lagi, jadi mereka selesai secepat mungkin untuk dilakukan pada waktu fajar. Apa? Ekspresi Lin Feng berubah drastis. Tanah menembus lautan api. Zhu Ti heran, lalu menatap Lin Feng. Lin Feng menggelengkan kepalanya dan menurunkannya lagi. Lautan api penetrasi tanah adalah bahaya terbesar. Jika semua sekte dan klan, Qi Yang Tai dihancurkan, samudra api-api penetrasi darat akan tumpah dan tsunami api yang menghancurkan akan menyelimuti dunia. Ingat bahwa Lin Feng tertegun diam ketika melihat itu. Bab 840, Ujian. Dipersembahkan oleh Rudi Chandra. Tuan,
Apakah kamu tahu tentang lautan api? Lin Feng bertanya kepada Zhu Ti dengan muram. Dia tampak agak cemas. Ya, San Zun memberitahu aku tentang itu, tetapi aku belum pernah ke sana, kata Zhu Ti mengangguk. Dia tahu tentang lautan api, tetapi dia tidak tahu hubungan antara lautan api dan Qi Yang Tai. Dia baru saja mengirim Lin Feng ke Qi Yang Tai untuk meningkatkan primal chaos body-nya, tidak lebih. Namun, dia sekarang mengerti Qi Yang Tai dan lautan api terhubung. Qi Yang Tai adalah pintu masuk lautan api, sungguh luar biasa. Namun, Zhu Ti tidak tahu bahwa Lin Feng sudah pergi ke lautan api. Kalau tidak, dia tidak akan bertanya tentang itu. Jangan memberitahu siapapun tentang ini. Tidak semua orang tahu tentang lautan api. Jika seseorang mengetahui lautan api berada di bawah dunia tempat kita hidup, maka kita akan hancur. Ini akan mengarah pada kehancuran total dunia kita, kata Zhu Ti kepada Lin Feng. Lin Feng mengangguk. Bahkan jika orang tua itu tidak memberitahu Lin Feng itu, Lin Feng tidak akan memberitahu siapapun tentang hal itu. Lagi pula itu sangat penting. Lin Feng sekarang tahu bahwa jika sesuatu terjadi pada Qi Yang Tai, maka lautan api akan melahap seluruh dunia. Di bumi, ada air, di dunia ini, ada api. Lin Feng bertanya-tanya apakah ada hubungan antara keduanya, apakah ada hubungan dengan 5 elemen. Pokoknya, jangan pikirkan itu untuk saat ini. Kamu harus pergi ke istana untuk ujian kamu. Cepat pergi, kata Zhu Ti, mengambil napas dalam-dalam. Dia berusaha tenang. Selama tidak ada yang terjadi di Qi Yang Tai, maka dunia aman. Zhu Ti bisa membayangkan mengapa ada ketegangan antara semua sekte dan klan. Mungkin mereka semua sadar akan keberadaan lautan api dan mereka ingin melindungi Qi Yang Tai. Di luar sudah cerah, aku harus segera pergi, Lin Feng setuju. Itu adalah hari yang cerah, tidak ada awan, tetapi matahari belum sepenuhnya naik, dan langit agak merah. Lin Feng, apakah kamu akan berpartisipasi dengan wajah asli kamu? Tanya Zhu Ti. Meskipun Lin Feng telah menyerah selama kompetisi hebat, banyak orang tahu seperti apa tampangnya. Dia telah membunuh Xie Dian, dan semua orang di benua tahu tentang itu. Banyak orang tahu seperti apa tampangnya dan bisa mengenalinya. Jika seseorang mengenalinya, dia dalam bahaya. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia tersenyum percaya diri. Tentu saja aku tidak akan mengenakan topeng atau topi bambu anyaman. Petik 2. Jadi, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Zhu Ti. Wajah Lin Feng berubah. Matanya menjadi lebih kecil, hidungnya menjadi kecil. Wajahnya sudah benar-benar berubah, tetapi dia tidak mengganti pakaiannya. Lin Feng adalah Lin Feng. Dia tampak seperti Lin Feng seperti ini, tetapi dengan mata dan hidung yang berbeda, dia adalah orang yang berbeda. Aku tidak pernah berpikir kamu tahu bagaimana mengubah penampilan fisikmu, Zhu Ti tertawa. Dewa tertinggi dapat mengubah penampilan fisik mereka, itu tidak terlalu sulit, tetapi biasanya itu terlihat lebih tua atau lebih muda. Lin Feng tersenyum dan berjalan pergi. Zhu Ti pindah kembali ke pedang dan Lin Feng meletakkan pedang waktu jauh di cincin ruangnya. Lin Feng menghapus lapisan energi yang telah dia lepaskan untuk membuat dunia yang terisolasi. Penampilan fisiknya menjadi yang aslinya lagi, karena dia ingin pemilik penginapan mengenalinya. Tamu yang terhormat, apakah kamu akan pergi ke ujian? Tanya pemilik. Maaf telah mengganggu kamu hari ini, Tuan, kata Lin Feng dengan ekspresi netral. Kamu membayar, aku menyewa kamar, kamu tidak menggangguku. Ini bisnis. Maaf telah mengganggu. Situasi di Kekaisaran Falan sangat kompleks. Pangeran besar dan pangeran keempat berada dalam persaingan konstan. Jika kamu bergabung dengan pasukan pangeran keempat, kamu akan menjadi umpan meriam, tamu terkasih. Jika pangeran keempat kalah, kamu juga akan mati. Pangeran besar akan menghukum pelayan pangeran keempat dengan kondisi mengerikan. Kamu yakin ingin berpartisipasi? Meskipun aku hanya manusia biasa dan tidak tahu seberapa kuat dirimu, aku yakin kamu bukan orang biasa. Kamu tidak perlu berpartisipasi dalam ujian itu atau menjadi pelayan orang lain, kata pria tua itu. Lin Feng mendengarkan dengan seksama, tetapi pada akhirnya dia hanya tersenyum sopan dan berkata, terima kasih atas saran kamu, Tuan, aku masih ingin pergi dan melihat karena penasaran. Petik 2. Dia meninggalkan penginapan dan menuju ke arah istana Faduo. Ketika orang tua itu melihat itu, dia menggelengkan kepalanya dan mendesak, orang-orang sekarang ini gila. Lin Feng tidak tahu apa yang dipikirkan lelaki tua itu. Dia sudah melakukan perjalanan menuju istana Faduo. Ribuan li memisahkan penginapan dari istana Faduo. Lin Feng terbang secepat yang dia bisa dan tiba dalam 20 menit. Ketika dia tiba, dia melihat sebuah rumah megah. Sudah ada beberapa orang di gerbang. Pengamat berhenti 5.000 meter jauhnya. Daerah itu ramai dengan aktivitas. Di sisi pengamat, ada puluhan ribu orang. Para kontestan berharap mereka dapat mengatur hasil imbang melawan tetua Faduo, karena mengalahkannya akan sangat rumit. Sudah banyak orang di istana Faduo, tetapi status sosial mereka biasanya sangat tinggi.
Tiga pangeran ada di sana, pangeran ketiga Fasuan tidak diizinkan di kota kekaisaran, jadi dia tidak bisa berada di sana. Pangeran besar dan Fain menarik perhatian semua orang. Bergantung pada jenius yang mereka rekrut hari ini, status sosial mereka akan ditentukan, semua orang akan tahu siapa yang lebih kuat, pangeran besar atau Fain. Faduo berdiri di antara mereka. Dia tampak seperti orang tua biasa dengan janggut putih dan rambut. Dia juga bengkok dan tangannya tergenggam di punggungnya. Dia tampak seperti sosok kakek yang normal. Faduo adalah hakim kekaisaran. Jika ada yang melakukan kesalahan, Faduo memiliki kekuatan untuk membunuh mereka. Faduo menakutkan, dan di kekaisaran Falan, bahkan pemimpin menghormatinya. Dia berada di puncak hierarki. Faduo hampir seperti guru hukum pemimpin. Pemimpin bisa menegakkan hukum di kerajaannya berkat Faduo. Facun dan Fain bahkan tidak berani mengatakan apa-apa ketika mereka di sebelah Faduo. Jika Faduo marah, dia bisa membunuh mereka dengan mudah. Meskipun Faduo adalah dewa tertinggi tingkat 3, dia bisa mengalahkan orang-orang yang merupakan dewa tertinggi tingkat 4. Dia juga bisa menerobos ke lapisan 4 tingkat tertinggi dewa tertinggi kapan saja jika dia mau, tapi dia lebih suka menunggu sedikit untuk dimurni dan kekuatannya menjadi lebih stabil. 2 jam lagi sebelum awal. Buat para jenius muda yang kamu rekrut datang di belakang kamu, kata Faduo dengan dingin. 3 pangeran memandang pelayan mereka. Pangeran keempat menatap Ayuen Azuo. Kedua pria itu mengangguk dan berjalan keluar dari istana. Mereka melihat kerumunan dan memperhatikan 7 orang lain yang telah mereka rekrut, tetapi bukan Lin Feng. Kedua pria itu panik, mengapa tidak Lin Feng di sana? Jika Lin Feng tidak muncul, pangeran keempat akan tahu bahwa mereka telah berbohong. Lin Feng melihat mereka dan mengerti bahwa mereka sedang mencarinya. Dia melintas dan mendarat di depan mereka. Pada saat itu, wajahnya telah berubah. Kedua pria itu memandangnya dengan aneh. Dia terlihat familiar, tetapi mereka tidak tahu dari mana mereka mengenalnya. Aku jenius muda yang mengambil inisiatif untuk melamar, Lin Feng tersenyum pada mereka. Kedua pria itu tiba-tiba terlihat sangat bahagia, seolah-olah dia adalah anggota keluarga mereka. Bab 841, mengubah urutan pertempuran. Dipersembahkan oleh Rudi Chandra. Apa yang terjadi pada wajahmu? Tanya salah satu dari dua pria itu dengan ragu. Lin Feng tampak berbeda dari sebelumnya. Ini wajah asliku, kata Lin Feng, tersenyum acuh tak acuh. Dia tidak ingin menjelaskan terlalu banyak. Kedua pria itu tidak meragukan jawabannya. Jika pangeran keempat bertanya kepada mereka, mereka akan mengatakan bahwa dia adalah pelayan yang mereka yakini meninggalkan pangeran besar untuknya. Mereka tahu bahwa pangeran keempat tidak akan bertanya kepada pangeran besar apakah orang itu benar-benar bekerja untuknya sebelumnya, karena pangeran besar akan mengolok-oloknya. Ketika kami memanggilmu, kamu naik ke panggung, oke, kata pemimpin kedua pria itu dengan hati-hati. Lin Feng mengangguk, tetapi tetap diam. Dia mengatakan kepada mereka bahwa namanya adalah Mu Feng. Lin Feng belum lama menggunakan nama itu. Dia merasa tua ketika dia mengatakannya. Pangeran, siapa yang memulai lebih dulu? Faduo bertanya pada ketiga pangeran. Mereka semua memandang Faduo dengan hormat. Tidak ada yang berani bertindak sombong. Tetua Faduo, aku akan mulai dulu, kata pangeran besar Facun. Dia yang tertua dan memiliki lebih banyak status. Baiklah, Facun yang pertama. Fadia yang kedua, Fayin yang ketiga. Terima kasih banyak, tetua, kata Facun riang, melirik Fayin dan Fa. Dia mencemooh. Dia berjalan ke panggung dengan belasan jenius muda. Ki yang sangat tajam muncul dari tubuh Faduo. Lin Feng berdiri di kaki panggung. Dia bisa merasakan bahwa Faduo akan menerobos ke lapisan dewa setengah besar, tetapi karena alasan tertentu, telah menundanya. Mengalahkan orang tua itu akan sangat sulit, hasil imbang akan menjadi hasil yang bagus. Ini aturan yang sama setiap tahun, kamu perlu mengalahkan aku atau Seri. Hanya jenius muda yang paling menakjubkan yang bisa melayani para pangeran. Tahun ini, aku akan membuat aturan sedikit lebih sederhana untuk kamu semua. Jika kamu tidak kalah setelah 100 serangan aku akan menganggap itu seri dan kamu akan memenuhi syarat untuk bergabung dengan pasukan pangeran, kata Faduo tegas. Dia tampak tua, tetapi sangat kuat. Benarkah? Terima kasih, tetua. Facun berseru dengan gembira ketika dia mendengar Faduo. Dia khawatir setiap tahun, lelaki tua itu terlalu ketat, tetapi sekarang dia membuat aturan itu sedikit lebih mudah. Para pangeran lain juga senang, tetapi mereka tidak menunjukkannya, meskipun Facun tahu apa yang mereka pikirkan. Faduo menganggap dirinya adil. Meskipun itu tidak akan banyak berubah, dengan melakukan itu, ia juga menunjukkan dukungan untuk pangeran besar. Karenanya, dia tidak benar-benar adil. Itu adalah situasi yang kompleks. Lin Feng berdiri di belakang pangeran keempat, tapi dia berdiri paling belakang. Yang lain lebih dekat dengan pangeran keempat. Para pangeran semuanya sangat kuat,
tetapi mereka tidak bertindak sombong hari ini, mungkin mereka takut pada ayah mereka, Kaisar Kekaisaran. Rasa ingin tahu Lin Feng kesal ketika dia memikirkan hal itu. Ketika sang ayah adalah seekor singa, putranya tidak bisa menjadi seekor anjing. Karena ketiga pangeran itu begitu kuat, Kaisar mungkin adalah seorang pembudidaya yang luar biasa dan heroik. Lin Feng juga memperhatikan bahwa pangeran ketiga tidak ada di sana, karena dia adalah satu-satunya yang tidak diizinkan di kota kekaisaran. Lin Feng tidak mengerti mengapa. Apakah dia sepotong sampah? Sementara dia berpikir, ujian dimulai. Pertama, Yehe, kelompok pangeran besar, kata Faduo melihat daftar itu. Sangat cepat, seorang pria berpakaian biru yang berdiri di belakang pangeran besar berjalan ke tengah panggung dan berhenti di depan Faduo. Dia menatap Faduo dengan kagum dan hormat. Tetua Faduo telah melihat banyak orang dalam hidupnya dan kebanyakan orang memandangnya seperti itu. Tapi dia tidak terlalu peduli. Orang-orang itu tidak penting. Mulai, kata si tetua kepada Yehe. Yehe mengangguk. Dia tampak serius dan serius. Dia mengepalkan tinjunya dan melepaskan ki dari lapisan dewa tertinggi tingkat tinggi. Kinya terlihat cukup mengesankan. Kemudian dia melemparkan pukulan pada sesepuh Faduo. Pangeran besar Facun tampak bersemangat. Dia berharap dia bisa selamat dari 100 serangan dan bahwa pertarungan mereka akan berakhir seri. Dengan begitu, dia akan memiliki pelayan baru. Namun, Facun agak naif, 100 serangan banyak, bahkan 1 serangan sudah banyak. Ketika Yehe muncul di depan Facun, pria tua itu menendang dadanya. Yehe hancur dan jatuh ke panggung dengan keras. Dia batuk 2 kali dan darah keluar dari mulutnya. Organ internalnya terluka. Dia sangat kesakitan. Selanjutnya, kata Faduo dengan tegas. Dia tidak memperhatikan pria yang baru saja kehilangan. Pangeran besar mengerutkan kening, dia merasa terhina. 1 tendangan dan Yehe kalah. Mungkinkah dia dianggap jenius? Yang berikutnya, Duan Xiu, kelompok pangeran kedua Fahe. Teriak Faduo, melihat seorang kultivator di belakang pangeran kedua Fahe. Duan Xiu lalu berjalan ke tengah panggung. Duan Xiu juga tingkat 2 dewa tertinggi tingkat tinggi, tetapi perbedaannya adalah bahwa ia berasal dari klan kuno. Tidak ada yang tahu yang mana. Duan Xiu mengenakan jubah hitam dan rambutnya diikat dengan jepit rambut. Tolong, Tuan, kata Duan Xiu menghadap Faduo. Dia tidak ingin membuang waktu. Duan Xiu mengepalkan tangannya dan membuat gerakan meninju. Pukulan bayangan menembak Faduo. Faduo membiarkan pukulan mencapai dia tanpa melindungi dirinya sendiri. Pukulan bayangan tersebar dan Faduo baik-baik saja, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Faduo mengulurkan tangannya dan mengetuk debu dari jubahnya. Lalu dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Duan Xiu. Bocah kecil, kamu lemah. Kamu tersingkir, kata Faduo. Kemudian dia menghilang dan angin kencang dan kuat menyapu lingkaran itu. Karena debu, tidak ada yang bisa melihat apapun. Duan Xiu juga tidak bisa melihat apa-apa, sampai tiba-tiba dia merasakan ki sedingin es di punggungnya. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi dan terpesona. Dia jatuh di kaki panggung pertempuran. Selanjutnya, kata Faduo, ekspresinya tidak pernah berubah. Semua orang sudah terbiasa. Ketika pangeran kedua Fahe melihat kandidatnya dihancurkan seperti itu, dia kecewa. Yang ketiga, Mu Feng, kelompok pangeran keempat Fayin, kata Faduo acuh tak acuh. Lin Feng terkejut. Dia seharusnya menjadi yang terakhir dari kelompok untuk bertarung, tetapi urutan pertempuran telah berubah. Kedua pria itu memandang Fayin dengan skeptis. Fayin tampak murung dan mengepalkan tinjunya. Dia telah melihat kandidat pangeran lainnya tersingkir, jadi dia ingin kandidat terkuat untuk bertarung terlebih dahulu untuk menunjukkan kepada 2 pangeran lain dia lebih baik dari mereka. Lin Feng memperhatikan ekspresi Fayin dan mengerti apa yang dia pikirkan. Lin Feng tidak mengingatnya, karena ini adalah gilirannya, dia tidak keberatan berkelahi. Satu-satunya tujuannya adalah pergi ke kota kekaisaran secepat mungkin untuk menyelamatkan Yan Ransue. Bab 842, Pertempuran Sengit. Dipersembahkan oleh Rudi Chandra. Aku di sini, kata Lin Feng tanpa ekspresi. Dia perlahan berjalan ke tengah panggung pertempuran. Fayin, apakah itu bagian dari rencana jahatmu yang lain? Pangeran besar Facun mencela Fayin. Mu Feng tidak seharusnya menjadi pejuang pertama dari tim ketiga. Tetapi Fayin tidak tahu bahwa para pembantunya telah berbohong kepadanya. Lin Feng bukan salah satu dari pelayan pangeran besar. Jika dia kalah dan menderita kekalahan telak, pangeran keempat akan membunuh 2 pelayan dan dia akan kehilangan muka di depan umum. Kedua pelayan itu memucat. Mereka ingin berbicara dengan pangeran keempat dan mengatakan yang sebenarnya, tetapi sudah terlambat, jadi mereka benar-benar berharap Lin Feng cukup kuat untuk menang. Ketika Fayin melihat reaksi pangeran besar, dia mempercayai kedua pelayannya lebih banyak tentang Mu Feng. Seperti yang diharapkan, mereka benar-benar mencurinya dari Facun. Fayin tersenyum lebar dan berkata kepada Facun, saudaraku, para jenius muda adalah orang-orang pintar.
Dan ketika mereka memilih untuk mengikuti seseorang, itu membuktikan orang yang mereka putuskan untuk ikuti lebih baik. Petik 2. Apa maksudmu? Tanya Facun, ekspresinya jatuh. Dia punya firasat buruk. Mengapa Fain mengolok-oloknya sekarang? Fain hanya tersenyum puas dan berhenti bicara. Dia mengangkat matanya dan menatap Mu Feng di atas panggung. Tetua Faduo memandang Mu Feng dengan acuh tak acuh. Dia tidak terlihat jauh berbeda dari kontestan lain, jadi ekspresinya tidak berubah. Lin Feng berdiri di sana diam-diam. Dia tidak menyapa Faduo. Dia hanya berdiri di sana, menunggu untuk diserang terlebih dahulu. Semakin banyak orang mengerti apa yang dimaksud Lin Feng dengan bertindak seperti itu dan mereka heran. Dia ingin tetua Faduo melakukan serangan pertama. Betapa cerobohnya. Tapi Lin Feng tidak melakukan apa-apa, dia hanya menunggu tetua Faduo menyerang terlebih dahulu. Menarik, hehe, pikir Faduo ketika dia melihat itu. Rasa ingin tahunya terangsang. Mu Feng jelas bukan orang biasa. Aku akan menyerang dulu. Lihat serangan ini, Mu Feng. Teriak pria tua itu. Dia langsung menghilang dan angin yang menakutkan mulai bertiup. Kerumunan tidak bisa melihat apapun dengan semua debu. Tapi Lin Feng bisa melihat orang tua itu menggunakan awan debu untuk bersembunyi dan mendekat, lalu melemparkan pukulan. Biasanya orang tidak bisa melihatnya, jadi mereka diledakkan. Tapi Lin Feng bisa melihat serangan itu, jadi itu ditakdirkan untuk gagal. Lin Feng membiarkan orang tua itu datang di belakangnya. Dia tidak ingin bergerak terlalu cepat, sehingga lelaki tua itu tidak akan melihat ada yang salah. Tetapi pada saat yang paling penting, Lin Feng menghilang dari pandangan orang tua itu, dan dia menekan udara. Energinya jatuh di atas panggung, tetapi tidak terhadap Lin Feng. Dia tidak mudah dikalahkan, pikir tetua Faduo. Dia bersemangat, akhirnya, seorang jenius muda yang nyata. Sudah lama sejak dia melihat jenius nyata di Kekaisaran Falan. Karena dia sangat kuat, aku perlu menggunakan kekuatan penuh aku, pikir lelaki tua itu, tertawa. Kinya tumbuh lebih luas dan lebih kuat. Kerumunan di kaki panggung tidak bisa melihat banyak. Mereka tidak berpikir bahwa Mu Feng akan menjadi begitu kuat, namun tetua Faduo mulai menggunakan kekuatan penuhnya. Fain sangat senang, dan tidak khawatir lagi. Dia merasa bangga dan bersemangat. Dia melirik Pangeran Besar Facun dan Pangeran kedua Fahe dengan mengejek. Calon mereka dihancurkan dalam waktu kurang dari sedetik oleh Faduo, dan dia bisa bertarung sengit melawan mereka. Pangeran Besar dan Pangeran kedua menyaksikan Lin Feng dengan murung. Mereka tidak bisa membiarkan kejeniusan seperti itu berakhir di tangan Pangeran keempat, atau itu akan menjadi mimpi buruk. Pangeran Besar dan Pangeran kedua saling melirik, mata mereka dipenuhi dengan pembunuhan. Mereka berdua mengangguk, seolah-olah mereka tahu apa yang dipikirkan orang lain. Seorang teman tidak pernah selamanya, dan musuh juga tidak pernah selamanya. Pada saat itu, mereka memiliki tujuan yang sama, jadi mereka setuju untuk menjadi sekutu dan bergandengan tangan melawan Pangeran keempat Fain. Pada saat itu, Fain terpikat oleh pertempuran Mu Feng dan Faduo. Di panggung pertempuran, Faduo melemparkan pukulan lagi, kinya berguling-guling di sekitarnya. Ruang di sekitarnya kosong, tidak ada udara lagi, dan tidak ada suara juga, karena suara tidak menyebar melalui ruang hampa. Lin Feng tersenyum dengan dingin. Dia sama sekali tidak terlihat takut. Jejak kekaisaran emas yang berat melesat ke kepala Faduo. Faduo tiba-tiba tampak serius, dan lebih waspada. Dia bisa melihat bahwa Mu Feng benar-benar jenius muda, dan dia tidak bisa meremehkannya. Lin Feng tetap acuh tak acuh terhadap serangannya, jadi sekarang Faduo harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk menantang pria yang lebih muda. Sepertinya aku harus berhenti menggunakan serangan biasa terhadapmu, anak muda. Aku perlu menunjukkan keterampilan Tao aku sekarang, kata Faduo buru-buru. Dia tidak bisa tetap tenang seperti Lin Feng lagi. Lin Feng bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya yang membuat Faduo marah, jadi dia memutuskan untuk menggunakan keterampilan Tao untuk memaksa Lin Feng menunjukkan kekuatan penuhnya. Langit dipenuhi dengan ki yang perkasa. Itu tampak seperti kilat yang akan menyerang seluruh dunia. Banyak orang di antara pengamat memiliki firasat buruk. Fain, kamu yang menyebabkan masalah. Mu Feng itu membuat marah tetua Faduo, kata Pangeran Besar Facun dengan tegas. Hehe, tetua Faduo menggunakan kekuatan penuhnya, itu bisa dimengerti. Kami akan melihat apa yang terjadi, kata Fain tersenyum dingin. Ekspresi Pangeran Besar Facun mengeras. Dia mengepalkan tangannya dan terus menonton. Pertempuran berlanjut. Serangan Faduo sangat mengerikan. Lin Feng merasakan beberapa tekanan. Lin Feng menggertakkan giginya dan menggunakan Freedom of Movement Tao skill, dan merasa jauh lebih santai lagi. Dia mengepalkan tangannya dan mulai berlari ke depan, melemparkan beberapa pukulan. Faduo memiliki kesan dua naga menyerang ke arahnya saat mereka bertabrakan dengan keterampilan Tao Ki-nya. Sangat cepat, Lin Feng tiba di depannya. Lin Feng tidak berhenti, melemparkan lebih banyak pukulan padanya. Kekuatan kebebasan bergerak keterampilan Tao bergulung-gulung di sekelilingnya.
Terlepas dari kekuatan spiritual Genesis, Lin Feng menggunakan setiap jenis energi yang mungkin dia miliki. Fa Duo sepertinya tidak khawatir. Ketika Lin Feng melihat itu, dia tahu bahwa orang tua itu sangat berpengalaman. Fa Duo mengangkat tangannya dan meletakkannya di depannya. Tinju Lin Feng menabrak lengan pria tua itu dan pria tua itu dipaksa kembali. Meskipun dia didorong pergi, dia tidak terluka. Dia membungkuk, dan mendorong tanah untuk mendorong dirinya kembali ke Lin Feng. Blue Imprints of Justice, teriaknya. Jejak kekaisaran. Balas Lin Feng, lebih banyak jejak kekaisaran emas muncul dari tangannya. Jejak kekaisaran naik di udara dengan Lin Feng. Jejak biru muncul dari tangan Fa Duo. Jejak masing-masing bertabrakan. Boom, boom, boom. Ada serangkaian ledakan luar biasa. Banyak orang memucat. Pangeran keempat Fa Yin tercengang. Dia tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi dengan Mu Feng, dari mana dia berasal. Kenapa dia begitu kuat? Awalnya, dia berpikir bahwa jika Mu Feng bisa selamat dari 100 serangan tetua Fa Duo, itu akan lebih dari cukup, tapi sekarang Fa Duo bahkan tidak memiliki keuntungan lagi. Fa Duo dan Lin Feng keduanya didorong menjauh dan jatuh dengan keras ke tanah. Lin Feng meluncur mundur 100 meter. Beberapa pembuluh darah Fa Duo patah, membuatnya takjub. Terima kasih telah berjuang melawan aku, guru, aku kehilangan, mengakui Lin Feng, mengambil napas dalam-dalam dan membungkukkan tangan. Fa Duo tercengang, tapi kemudian dia mengerti apa yang dipikirkan Lin Feng, menghiburnya. Jika Lin Feng mengatakan dia menang, maka Fa Duo akan kehilangan muka. Lin Feng ingin menunjukkan kepada orang tua yang dia hormati itu, jadi dia mengaku telah kalah. Fa Duo mengangguk puas. Lin Feng sangat kuat dan penuh hormat. Fa Duo adalah dewa tertinggi setengah besar dan Mu Feng masih bisa bersaing dengannya. Sebenarnya, pertempuran mereka berakhir dengan seri, dan Fa Duo tidak memiliki keuntungan. Baik, Pangeran keempat, kamu telah merekrut seorang jenius sejati, tidak buruk, kata Fa Duo tersenyum lebar. Bab 843, Murah Hati dan Perhatian. Dipersembahkan oleh Rudy Chandra. Hargailah Mu Feng, Pangeran keempat. Jika kamu tidak menghormatinya, aku tidak akan bahagia, kata Fa Duo, tersenyum pada Pangeran keempat Fa Yin. Namun, itu peringatan. Dia tahu orang macam apa Pangeran keempat Fa Yin, dan berharap dia tidak akan menghina Lin Feng. Ketika Pangeran keempat Fa Yin mendengar itu, dia mengangguk dengan tergesa-gesa dan tersenyum penuh hormat. Jangan khawatir, Tuan, Mu Feng sangat kuat. Aku tidak akan berani tidak menghormati atau menyinggung perasaannya. Petik 2. Baiklah, bagus, kata Fa Duo, mengangguk puas. Fa Yin tersenyum dan menatap Lin Feng, berkata dengan hormat, Broter Mu Feng, aku harap kamu akan mengajari aku banyak hal. Kamu membuatku tersanjung. Aku pikir aku tidak punya banyak hal untuk diajarkan kepada kamu, tetapi jika aku bisa mengajari kamu apapun, aku akan melakukan yang terbaik untuk melakukannya, jawab Lin Feng, menggelengkan kepalanya dengan rendah hati, tetapi ia tidak menerima apa yang dikatakan Pangeran keempat ke hati. Lin Feng tahu orang macam apa Pangeran keempat itu, dan membencinya. Dia melakukan ini hanya untuk Yan Ransue. Dia tidak punya cara lain di tangan. Fa Yin tidak terkejut dengan jawaban Lin Feng, dan tersenyum senang. Lin Feng adalah seorang jenius yang luar biasa, merekrutnya adalah kesempatan yang luar biasa. Dia tidak peduli dengan kontestan lain lagi. Ayu, Azuo, tetap di sini. Aku akan mengajak Lin Feng berjalan-jalan di kota kekaisaran, kata Fa Yin kepada para pelayannya sebelum pergi bersama Lin Feng. 7 jenius lain belum mengikuti ujian, tetapi dia tidak peduli lagi dengan mereka. Dia hanya ingin melakukan semua yang dia bisa untuk menyenangkan Mu Feng. Lin Feng tidak menolak, dan juga tidak mengatakan apa-apa, hanya mengikuti Fa Yin. Mereka dengan cepat meninggalkan istana. Di pintu masuk ada guci emas yang indah dengan 2 kuda iblis di depan. Kakak Mu Feng, tolong, kata Fa Yin, menunjuk ke Wen tanpa ragu-ragu. Dia siap melakukan apa saja untuk seorang jenius yang luar biasa. Dia hampir tidak pernah membiarkan siapapun duduk di bangsal kerajaannya. Namun, untuk Lin Feng, dia bersedia membuat pengecualian. Tolong, aku tidak akan berani, Pangeran, kata Lin Feng, menggelengkan kepalanya dengan rendah hati. Lagi pula dia tidak benar-benar ingin duduk di atas kain kekaisaran. Saudara Mu Feng, jangan sopan seperti itu. Kamu pasti berhak untuk duduk di kain kekaisaran aku. Tolong, desak Pangeran keempat Fa Yin, tersenyum lebar. Dia tidak marah karena Lin Feng menolak, sebaliknya, dia bersemangat. Lin Feng tahu tidak ada gunanya untuk terus menolak, jadi dia melompat dan duduk. Ketika Lin Feng ada di dalam, dia menyadari betapa nyaman dan nyamannya itu. Kulit di dalamnya sangat lembut. Pergi, kata Pangeran keempat Fa Yin kepada kuda-kuda iblis sambil melompat ke atas salah satu dari mereka, lalu dia mencambuk mereka dan mereka berlari menjauh. Ketika orang banyak melihat bahwa Pangeran keempat Fa Yin bukan orang yang duduk di dalam kain dan bahwa dia hanya menunggang salah satu kudanya, mereka heran, dan bertanya-tanya orang macam apa yang ada di dalam.
Fa Duo melanjutkan dengan pemeriksaan, tetapi tidak ada pertempuran sengit lagi seperti Lin Feng, jadi orang banyak juga kurang bersemangat. Pangeran Agung dan Pangeran kedua tahu bahwa jenius sejati telah muncul hari itu. Jenius lain tidak jenius dibandingkan dengan seseorang seperti Lin Feng, dan tidak terlalu berguna. Pangeran besar Fa Chun dan Pangeran kedua Fa Dia menginginkan Mu Feng. Mereka terus memikirkan pertarungannya melawan Fa Duo. Pergi dan coba temukan Mu Feng. Kemudian katakan padanya untuk datang dan menemuiku, bisik pangeran besar kepada salah seorang pelayannya di belakang gedung. Pelayan itu segera berangkat. Pergi dan cobalah untuk menemukan di mana pangeran keempat membawa Mu Feng, lalu kembali dan memberitahu aku, kata pangeran kedua kepada pelayannya juga. Pangeran Agung dan Pangeran kedua saling melirik dengan dingin. Dalam jangka waktu yang singkat, mereka telah menjadi sekutu, dan kemudian musuh lagi, karena Mu Feng. Mereka tidak ingin membunuh Lin Feng lagi, mereka hanya ingin merekrutnya sekarang. Teman tidak selamanya, musuh juga. Yang penting hanyalah kepentingan pribadi. Pangeran besar dan pangeran kedua tidak memiliki tujuan bersama lagi, jadi mereka sekarang musuh lagi dan akan bersaing untuk Lin Feng. Pada saat itu, Lin Feng masih berada di hutan, berderap ke kota kekaisaran. Setelah 2 jam, Wine berhenti. Lin Feng mendengar beberapa suara di luar. Saudara Mu Feng, keluarlah, kata pangeran keempat Fa Yin dengan hormat dari luar. Lin Feng tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar betapa baiknya Fa Yin terdengar. Lin Feng merasa seperti harta yang hidup pada saat itu. Segera, semua pangeran akan memperlakukannya seperti itu. Lin Feng muncul dari kain. Ada 2 murid di kaki Wine. Mereka tidak membiarkan Lin Feng melompat keluar, mereka mengangkatnya dan menurunkannya. Saudara Mu Feng, ini adalah rumah mansion aku, kata pangeran keempat Fa Yin. Kemudian dia meletakkan tangannya di bahu Lin Feng dan menunjukkan padanya istana dan pavilion. Ada lebih dari selusin bangunan. Itu semua adalah bagian dari istana kekaisaran Fa Yin. Lin Feng terkejut karena tangan Fa Yin ada di bahunya, dan bahunya sekarang terasa sedikit mati rasa. Istrimu sangat indah, rumah yang luar biasa, kata Lin Feng tersenyum dengan tenang. Fa Yin senang disanjung, jadi dia bersukacita. Silakan masuk, aku akan mengajakmu berkeliling, kata Fa Yin, tersenyum bahagia. Lin Feng mengangguk dan mereka perlahan berjalan di dalam istana. Pemandangan di dalamnya berbeda. Lin Feng melihat hutan hijau zamrud. Ada burung dan binatang kecil lainnya. Aku suka alam, jadi aku meminta para pelayan aku untuk melakukan banyak berkebun, yang menarik binatang buas yang lucu. Udaranya juga segar dan sejuk, kata Fa Yin bersemangat. Lin Feng mengangguk dan tersenyum, tidak buruk. Aku juga suka alam. Petik 2. Hehe, bagus, kata Fa Yin. Dia semakin bersemangat, tetapi dia tidak menunjukkannya, berusaha terlihat acuh tak acuh. Lin Feng terus berjalan, dan pangeran keempat perlahan mengikuti Lin Feng. Murid-murid di belakang Fa Yin memandangnya dengan jijik. Fa Yin telah membuat mereka menanam hutan, bukan karena dia mencintai alam, tetapi karena dia suka memperkosa para pemuda tampan di sana. Kinya yang menjijikkan bahkan mencemari udara segar dan murni hutan. Sungguh munafik, para murid sedang berpikir, tetapi mereka tidak akan pernah mengatakannya dengan lantang. Lin Feng berjalan ke halaman, diisi dengan kolam jernih. Ada juga banyak beri, buah-buahan, dan bunga. Beberapa kelopak perlahan didorong oleh angin. Tempat ini untuk mandi, kata Fa Yin kepada Lin Feng. Dia mencoba menunjukkan kepada Lin Feng betapa menakjubkan dan indahnya tempat itu sehingga Lin Feng tidak akan pernah mau pergi. Lin Feng mengangguk diam. Baiklah, aku agak lelah. Bisakah aku mendapatkan kamar untuk beristirahat? Tanya Lin Feng. Dia tidak tertarik mengunjungi tempat ini lagi. Pangeran keempat telah menciptakan tempat ini, jadi itu tidak benar-benar alami. Pangeran keempat telah menggunakan uang untuk membuatnya, jadi itu bahkan lebih buruk. Alam diciptakan menggunakan uang berbau seperti uang. Ketika Fa Yin mendengar Lin Feng, dia tersenyum tergesa-gesa. Tentu saja, Brother Mu Feng, tolong ikut aku. Lin Feng dan Fa Yin berjalan ke halaman lain. Ada sebuah bangunan berlantai 1 di sana, bersama dengan kolam dengan lotus dan katak. Brother Mu Feng, mulai sekarang, ini adalah tempat peristirahatan kamu, jangan ragu dan nikmati. Aku akan meminta beberapa murid dan budak untuk menghadiri kamu. Jika kamu butuh sesuatu, tanyakan saja pada mereka. Tapi jangan pernah melewati tembok di sana di kejauhan. Itu adalah istana kekaisaran, dan orang-orang tidak diizinkan di sana. Ingat itu, kata Fa Yin. Dia pergi, tetapi pelayannya menunjukkan Lin Feng di sekitar tempat itu. Lin Feng kemudian memasuki rumah sendirian. Lin Feng menutup pintu dan mengambil napas dalam-dalam dan duduk. Seperti yang diharapkan, orang-orang dari keluarga kekaisaran munafik. Bab 844, Mata Es, dipersembahkan oleh Rudy Chandra. Mereka bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan, kata Zuti kepada Lin Feng, tetapi dia tidak keluar. Lin Feng mengangguk. Memang, sebagai anggota keluarga kekaisaran, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan.
Aku ingat kembali pada hari-hari di Suiyue, ketika dua putra kekaisaran terus berjuang dan merencanakan, tetapi mereka sangat lemah dalam hal budidaya. Aku tidak pernah berpikir orang akan tetap seperti ini di level seperti ini. Maksudku, kita adalah dewa sekarang, kata Lin Feng, menggelengkan kepalanya. Bahkan para dewa terus bertindak bodoh. Orang-orang sama di mana-mana, bahkan ketika mereka menjadi dewa. Dewa adalah manusia sebelum menjadi dewa. Orang-orang yang dulunya licik dan jahat tetap seperti itu. Dulu, San Sun juga seperti itu. Dia bermimpi menjadi penguasa utama. Dia ingin mengendalikan seluruh dunia. Dan kamu Lin Feng, kamu sebenarnya sama. Apakah kamu tidak melakukan semua ini untuk menjadi yang terkuat di dunia, menjadi penguasa dan dapat melakukan apapun yang ingin kamu lakukan? Satu-satunya perbedaan adalah bahwa orang-orang itu berpikir mereka berhasil karena mereka adalah anggota keluarga kekaisaran dan memiliki tahta. Kamu melakukan hal yang sama, tetapi hasilnya tidak akan sama, kata Zuti dengan acuh tak acuh. Orang tua itu benar, jadi Lin Feng tidak bisa membantahnya. Alasan mengapa Lin Feng berkultivasi begitu keras adalah karena dia menginginkan hak istimewa tertinggi di dunia. Tetapi perbedaan antara penguasa utama dan anggota keluarga kekaisaran sangat besar. Tunggu dan kamu akan lihat. Jangan keluar selama setengah hari, dan dua pangeran lainnya juga akan datang dan mengundang kamu ke istana mereka. Pada saat itu, kamu harus berpikir dengan hati-hati dan memutuskan grup mana yang ingin kamu ikuti, kata lelaki tua itu. Lin Feng duduk dan mencoba memikirkan solusi untuk menyelamatkan Yan Ransue tanpa anggota keluarga kekaisaran memperhatikan apapun. Selain itu, Lin Feng harus berhati-hati, karena tidak ada konflik yang muncul di antara mereka. Tentu saja, dia masih akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Yan Ransue, tetapi akan sulit untuk menyelamatkannya jika ada ketegangan antara dia dan keluarga kekaisaran. Tapi Lin Feng bukan pengecut seperti Fu Surong. Fu Surong jelas bukan laki-laki. Waktu berlalu dengan lambat. Lin Feng mencoba memikirkan segala macam rencana dengan sia-sia. Dia tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menyelamatkan Yan Ransue. Di kerajaan Falan, jika dia ingin menyelamatkannya, dia membutuhkan kekuatan lapisan Dewa Agung, jadi itu tidak mungkin untuk saat ini. Oleh karena itu, Lin Feng tidak punya pilihan, ia harus menemukan solusi yang lebih licik. Pada saat itu, seseorang mengetuk pintu dengan hormat, agar tidak mengejutkannya. Silakan masuk, kata Lin Feng acuh tak acuh. Pangeran keempat membuka pintu. Dia mengenakan jubah putih yang indah dan terlihat cukup tampan. Saudara Mu Feng, mari kita pergi ke ruang depan, kata Fai Yin, tersenyum pada Lin Feng dengan penuh semangat. Lin Feng mengerti apa yang sedang terjadi dan tersenyum dengan acuh tak acuh. Baiklah, tolong memimpin jalan. Tolong, kata pangeran keempat. Mereka berjalan ke ruang depan. Dia belum pernah membawa orang ke ruang depan, tapi Lin Feng terlalu kuat. Bahkan Fa Duo telah memperingatkannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus menghargai kejeniusan yang luar biasa, jika tidak, Fa Duo akan menjadi orang pertama yang menghukumnya. Fa adalah orang paling kuat kedua di kekaisaran, setelah kaisar. Para guru negara, Fa Duo, dan kaisar adalah orang yang paling kuat di kekaisaran. Tidak peduli berapa banyak hak istimewa yang dimiliki pangeran, mereka harus menghormati semua orang itu dan menaatinya. Itu ruang depan, kata Fai Yin, menunjuk ke sebuah istana yang indah dengan 4 bangunan. Ada kolam dan lili air, pemandangannya sangat indah. Lin Feng mengikuti Fai Yin ke ruang utama ruang depan. Itu yang menghadap gerbang timur. Bawalah teh, perintah Fai Yin, bahkan sebelum tiba di kamar. Seorang pelayan dengan cepat lari untuk menyiapkan teh. Saudara Mu Feng, silakan duduk, kata pangeran keempat, tersenyum penuh hormat. Lin Feng tidak mengatakan apa-apa, dan hanya mengangguk acuh tak acuh. Dia duduk di dekat ujung meja. Dengan sangat cepat, seorang murid membawa teh. Dia akan melayani Fai Yin terlebih dahulu, tetapi Fai Yin menjadi marah. Apakah kamu tidak punya mata? Layani tamu lebih dulu. Petik 2. Murid itu ketakutan, dan dengan cepat berbalik ke arah Lin Feng. Lin Feng tersenyum dengan tenang dan berkata, adalah baik untuk menjadi tuan yang ketat, tetapi kamu juga perlu menunjukkan belas kasih, jika tidak, pelayan kamu akan ingin meninggalkan kamu suatu hari nanti, kata Lin Feng. Pelayan itu heran, dan tersentuh oleh gerakan itu. Fai Yin mengerutkan kening, tahu Lin Feng mengatakan bahwa dia tidak memperlakukan pelayannya dengan baik. Fai Yin tidak berani menentang Lin Feng, jadi dia hanya mengangguk dan tersipu. Aku akan ingat apa yang kamu katakan, Broter Mu Feng. Beri aku teh dan pergi, kata Fai Yin tersenyum pada pelayan, dan mengambil teko. Ketika pelayan melihat ekspresi pangeran keempat, dia ketakutan. Apakah Fai Yin akan melepaskan kemarahannya padanya? Pria itu tersenyum masam dan berjalan pergi. Lin Feng dan Fai Yin tetap diam. Lin Feng minum teh diam-diam, tapi dia tidak terlalu peduli dengan teh. Broter Mu Feng, jika kamu membutuhkan sesuatu,
jangan ragu untuk bertanya kepada aku, dan aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu kamu, kata Fain, memecah kesunyian. Dengan mengatakan itu, Fain membuat Lin Feng mengerti bahwa Mu Feng sekarang menjadi bagian dari kelompok mereka. Lin Feng mengerti apa artinya. Dia tersenyum dengan acuh tak acuh dan perlahan meletakkan cangkir tehnya. Pangeran keempat, aku memiliki kebutuhan yang sangat mendasar, tetapi kita akan melihat di masa depan siapa yang dapat membantu aku ketika aku memiliki permintaan, jawab Lin Feng. Ekspresi Fain berubah, dan dia bahkan menatap Lin Feng dengan dingin. Ketika Lin Feng melihat itu, dia tersenyum. Iblis tidak bisa menyembunyikan kuku tangannya yang terbelah. Jika seseorang tidak baik secara alami, mereka tidak bisa berpura-pura sepanjang waktu. Apa yang dikatakan Lin Feng berarti, terkadang aku memiliki kebutuhan, tetapi orang yang akan membantu aku dengan permintaan aku mungkin orang lain. Meskipun ia telah mengikuti ujian di tim Pangeran keempat, itu tidak berarti Pangeran keempat bisa memastikan untuk mempertahankannya. Jika Mu Feng ingin mengikuti Pangeran besar atau yang kedua, dia bisa. Pangeran keempat sangat marah di dalam, karena dia tidak ingin kehilangan kejeniusan yang luar biasa. Selain itu, Lin Feng mungkin menjadi terkenal di Istana Kekaisaran. Fa Duo bahkan mungkin akan memberitahu Kaisar tentang dia. Saudara Mu Feng, kamu adalah orang yang pintar. Jika kamu butuh sesuatu, aku yakin kamu tidak benar-benar membutuhkan bantuan aku, tetapi aku hanya ingin membantu kamu. Saudara Mu Feng, aku punya harta berharga di sini, mata es dari zaman kuno. Kamu bisa selamat dari suhu yang mengerikan dengan itu. Silakan ambil, kata Fain. Dia tahu dia tidak berguna, jadi dia mencoba meyakinkan Lin Feng dengan harta berharga. Fain mengeluarkan kotak biru. Suasana berubah sedingin es, dan Lin Feng hampir tidak bisa bernapas. Fain membuka kotak itu, ada permata putih salju di dalamnya. Itu tampak seperti mata, itu adalah harta yang tak ternilai. Lin Feng tidak punya alasan untuk menolak. Dengan menggunakan mata es, dia akan bisa pergi ke tanah penetrating Ocean of Flames, dan dia tidak akan terbakar. Dia belum pernah mendengar tentang mata es, tetapi dia tahu itu jauh lebih baik daripada menggunakan tanah muskil dan air muskil bersama. Bab 845, Hadiah, lebih banyak hadiah. Dipersembahkan oleh Rudy Chandra. Aku tidak bisa menerima, kata Lin Feng. Dia tidak punya alasan untuk menolak, tetapi dia harus sopan dan berpura-pura malu. Fain tersenyum lebar, tetapi di bagian dalam dia sangat marah pada dirinya sendiri. Mengapa dia memberikan salah satu harta karunnya yang paling berharga kepada seseorang? Tolong, Brother Mu Feng, ambillah, kata Fain, terus tersenyum. Dia meletakkan kotak itu di tangan Lin Feng. Lin Feng pura-pura ragu, tapi kemudian dia mengambilnya. Fain tersenyum dan berpikir bahwa sekarang Lin Feng telah menerima hadiah itu, dia harus setia kepadanya. Pangeran keempat, melaporkan, Pangeran besar ada di sini. Teriak seorang murid yang bergegas masuk ke ruangan dengan panik, bahkan ketika Fain tersenyum bahagia. Fain mengerutkan kening dengan dingin. Apa yang dilakukan saudaranya di sini? Masuk, teriak Fain. Dia tidak bisa menolak melihat saudaranya, atau Mu Feng akan berpikir ada sesuatu yang salah dan tidak akan memiliki kesan yang baik tentang dia. Karena itu, Fain harus menemuinya dan berpura-pura. Haha, saudaraku, aku belum berada di istanamu untuk sementara waktu. Bahkan lebih baik dari itu sebelumnya. Segera, itu akan terlihat seperti istana ayah kita. Petik 2. Lin Feng dan Fain mendengar suara Fa Chun bahkan sebelum dia memasuki ruangan, tertawa dengan mudah saat dia perlahan melangkah masuk. Saudaraku, kata Fain sopan, berusaha mengendalikan amarahnya. Kakak Mu Feng, kamu seharusnya memberitahu ayah kami, dia berkata bahwa jika kita pernah menemukan seorang jenius muda yang luar biasa, kita harus memberitahunya, kata Fa Chun, menatap Lin Feng. Aku bisa mengurus sendiri Brother Mu Feng, kata Fain. Ekspresinya menegang, dia marah, tetapi memaksakan senyum. Fa Chun tahu apa yang dipikirkan Fain. Dia berjalan ke Lin Feng dan mengulurkan tangannya. Saudara Mu Feng, aku Fa Chun, Pangeran Besar Kerajaan Falan. Dia adalah orang yang telah menangkap Yan Ransue dan hampir membunuh Fu Surong. Lin Feng menatap Fa Chun dengan hormat. Lin Feng bisa mendengar Fu Surong menangis di cincin ruangnya. Lin Feng bertanya pada Fu Surong secara telepati apakah dia ingin keluar untuk membunuh Fa Chun sendiri. Fu Surong langsung berhenti berteriak. Lin Feng menyeringai pada dirinya sendiri dengan mengejek dan berhenti memperhatikan apa yang terjadi di cincin ruangnya. Fa Chun memperhatikan bahwa Lin Feng menatapnya dengan aneh. Dia tidak pernah menyinggung Mu Feng, jadi mengapa dia menatapnya seperti itu? Brother Mu Feng, kakak aku sedang berbicara dengan kamu, kata Fain acuh tak acuh. Dia berjalan lebih dekat ke Lin Feng untuk menunjukkan kepada saudaranya bahwa mereka sudah cukup dekat. Ketika Lin Feng mendengar Fain, dia melihat ekspresi Fa Chun. Fa Chun tidak mengatakan apa-apa. Maafkan aku,
Aku tenggelam dalam pikiran. Maaf, jelas Lin Feng tidak tersenyum. Wajah Fa Chun memerah. Apa yang kamu pikirkan, Brother Mu Feng? Tanya Fa Chun. Dia berharap Lin Feng akan memberitahunya. Lin Feng tersenyum dengan dingin di dalam, tetapi dia menjawab dengan lancar. Aku sedang memikirkan mata es yang diberikan pangeran keempat kepada aku. Aku merasa sangat berterima kasih. Itu sebabnya aku mengabaikan kamu, kata Lin Feng. Dia tidak takut menyebabkan masalah di antara keduanya. Fa Yin sekarang berpikir bahwa Lin Feng berusaha membantunya membuat marah Fa Chun. Jika Fa Chun pintar, dia akan mengerti apa yang Lin Feng coba katakan padanya. Saudara Mu Feng, kamu terlalu baik. Mata es itu tidak banyak, kata Fa Yin, tersenyum lebar, cukup senang mendengar kata-katanya. Dia melirik Fa Chun, yang menarik wajah panjang. Fa Chun mengerti bahwa Lin Feng menyerangnya. Dia pintar, jadi dia tahu dia harus menemukan sesuatu yang bahkan lebih mahal daripada mata es untuk Lin Feng. Mata es dibuat menggunakan hati binatang buas jutaan tahun yang lalu. Itu sangat berharga. Maaf, aku lupa memberimu sesuatu. Maaf, Saudara Mu Feng. Hamba, pergi dan persiapkan hadiah untuk Saudara Mu Feng. Petik 2. Fa Chun menepuk kepalanya dan pura-pura merasa malu. Salah satu pelayannya lari mencari hadiah untuk Lin Feng. Ekspresi Fa Yin jatuh. Dia menatap Fa Chun dengan marah, yang baru saja balas tersenyum mengejek. Pelayannya kembali dengan hadiah, sepotong kayu besar. Fa Yin mengejeknya, hehe, saudaraku, apa yang kamu lakukan dengan kayu busuk ini? Saudaraku, kamu telah melihat banyak hal dalam hidup kamu, bukankah kamu tahu bahwa ini adalah batu kayu? Balas Fa Chun dengan puas, berusaha mempermalukan Fa Yin. Batu kayu. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia mengerutkan kening, item apa itu? Apa tujuannya? Wajah Fa Yin jatuh, dan Lin Feng memperhatikan itu. Fa Yin sangat bingung, jadi Lin Feng mengerti itu mungkin luar biasa. Saudara Mu Feng, ini diambil dari pohon yang menyerap sinar matahari dan sinar bulan selama miliaran tahun. Itu juga menyerap energi dari 5 elemen dan kemudian berubah menjadi batu kayu. Jika kamu menemukan produsen senjata, mereka dapat menggunakan batu kayu untuk membuatnya menjadi senjata dari lapisan budidaya legendaris, jelas Fa Chun. Batu kayu adalah salah satu bahan yang paling tahan di dunia. Fa Yin sangat marah. Dia tidak mengira Fa Chun akan menggunakan batu kayu untuk meyakinkan Lin Feng untuk bergabung dengan kelompoknya. Fa Yin tahu bahwa Fa Chun hanya memiliki 2 batu kayu. Dia peduli tentang mereka lebih dari apapun di dunia. Namun, Fa Yin juga mengerti bahwa Fa Chun bertekad untuk meyakinkan Lin Feng untuk bergabung dengan kelompoknya, tidak peduli apa. Lin Feng tidak tahu tentang batu kayu sebelumnya, tetapi cincin ruangnya bergetar, itu Zuti, jadi Lin Feng mengerti bahwa Zuti mengatakan kepadanya bahwa batu kayu sangat berharga. Aku tidak bisa menerima hadiah ini, kata Lin Feng, berpura-pura tidak bisa menerima. Fa Yin ingat bagaimana reaksi Lin Feng ketika dia mengambil mata esnya, jadi dia bahkan lebih marah. Mu Feng ini serakah itu? Tuan, pangeran kedua ada di sini, mengumumkan seorang murid pada saat itu. Fa Chun baru saja tiba, dan Fa Dia sekarang ada di sini juga. Baik Fa Chun dan Fa Yin tampak suram. Sekarang ada 3 pesaing. Saudaraku, kamu di sini juga, desah Fa He. Dia sudah berada di ruang depan pada saat murid selesai berbicara. Lin Feng menatap Fa He. Fa Dia pria yang tinggi dan kekar, tampak agak murung. Kamu di sini juga, seru Fa Chun marah. Fa Dia tersenyum, lalu melambaikan tangan, dan salah seorang pelayannya datang membawa sebuah kotak. Saudara Mu Feng, ini hadiahnya, kata Fa He, membuka sebuah kotak. Sinar cahaya keemasan muncul. Itu adalah sabuk giok emas, panjang 1 meter. Itu dalam kondisi sempurna, seolah-olah tidak ada yang bisa memengaruhinya. Naga dan kata-kata kuno diukir di atasnya. Apa itu? Tanya Fa Yin. Dia heran. Sabuk naga asli. Fa Chun menarik wajah panjang. Suasana kembali tegang. Terima kasih sudah subscribe Penatua.